Bung sudah jam 8 waktu Indonesia Tengah dan jam 7 udah jam 7 waktu Indonesia Barat sesuai. Jadi mungkin kita bisa mulai Bang, tapi mungkin kondisinya mungkin belum banyak gabungnya Bang. Geser nggak apa-apa Bang ya? Nggak apa-apa, santai aja. Yang penting siap. Karena yang penting ketemu hostnya ini. Oke, saya lihat di Facebook juga udah bisa streaming di Facebook saya. Oke, mungkin saya buka Bang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Hari ini Bitalk kehadiran seorang pembicara yang cukup wah, bukan hanya di kancah Bima dan Dompu maupun itu, tapi Nusa Tenggara Barat dia adalah salah satu peraih doktor termuda di bidang perencanaan tata kota seperti itu. Nah, beliau merupakan meraih gelar doktornya di Prancis dan hari ini saya dan Bitalk punya merasa bersyukur sekali karena hari ini bisa bertemu dan bersilaturahmi kembali dengan beliau. Perkenalkan, saya Septian Firmansyah, inisiator dari Bitalk. Jadi sedikit gambaran bahwa Bitalk ini adalah sebuah wadah bagi teman-teman di Bima, terus Dompu, terutama di situ buat sharing maupun berbagi informasi pastinya. Intinya itu Bitalk. Jadi kita berbagi informasi banyak hal, nggak cuma di satu bidang, tapi berbagai bidang. Terus juga saya nggak sendiri, malam ini saya bakal didampingi oleh host saya lainnya, yaitu Bang Najim. Boleh sedikit perkenalan Bang Najim? Halo Sobat Bitalk semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bang, saya Nazim Rahmat Bang. Ya, kenal Mas Najim. Ya, ini bisa panggil Zim. Zim. Gimana? Terima kasih Bang. Oke. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kita langsung serahkan ke Bang Yasser. Kalau Bang Yasser ada materi yang mau disampaikan Bang? Nggak ada sih. Ya tadi cuman bikin beberapa PowerPoint aja supaya ada media komunikasi yang lebih ini ya, biar lebih informatif itu, biar nggak cuman narasi audio dari saya. Nah, saya juga bikin PowerPoint gitu, cuman nggak tahu nih bisa di-share apa enggak. Oke. Bisa Bang, tapi mungkin ya nanti saya coba aktifin ininya. Oke. Buat share screen. Ya. Terus juga mungkin sebelum masuk ke ada yang mau ditampilin di PowerPoint, mungkin Bang bisa sedikit perkenalan dong Bang. Ya. Bang Yasser itu siapa? Oke. Dulu sekolah SD sampai kuliahnya gitu Bang ya, sedikit Bang. Ya. Dari TK gitu ya, dari SD aja. Ya Bang, dari TK Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Syukur alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya buat Septian dan Zim yang sudah punya inisiatif yang keren banget ya, sudah bikin webinar atau Zoom Bitalk ini. Mudah-mudahan kedepannya bisa selalu jadi media komunikasi ya khususnya antara kita generasi muda atau mahasiswa yang dari Bima Dompu. Ya syukur-syukur kalau misalnya nanti bisa terus berkembang. Cuman kalau menurut saya pribadi jadi media komunikasi untuk mahasiswa Bima Dompu juga itu sudah sangat luar biasa ya. Artinya kita bisa saling tukar cerita, bisa saling menginspirasi satu sama lain gitu ya. Karena ya kalau bicara masalah saling menginspirasi antara satu dengan lainnya,
saya pikir itu jadi salah satu modal gitu ya, supaya kita terus punya motivasi dan cita-cita yang besar ke depannya. Kalau sama Ian mungkin sudah lama kenalnya ya, karena sama-sama kuliah di Semarang dulu. Ian angkatan 2009 ya? 2011 Bang, ada Bang. 2011, oke. Oke. Saya waktu itu masuk ke Undip itu 2007, jadi saya lahir di Mataram tanggal 22, halo. Lahir di Mataram tanggal 22 Februari tahun 1989. Kemudian saya besar di sebuah desa, namanya Desa Suri Utu. Gitu. Kalau mungkin teman-teman banyak yang nggak tahu Suri Utu di mana, tapi Suri Utu itu ada di Kecamatan Manggelewa di Kabupaten Dompu. Jadi kalau teman-teman dari Bima yang biasanya naik bis gitu ya, lewatin cabang Banggo, ya udah di situlah Suri Utu. Saya tinggal di sekitar itu. Nah, kemudian saya SMP juga di situ, kemudian lanjut SMA di SMA 1 Dompu, kemudian lulus tahun 2007, dan waktu itu alhamdulillah saya keterima di Undip lewat jalur apa ya istilahnya dulu, PMDK kalau nggak salah ya, PMDK, penerimaan mahasiswa jalur khusus gitu. Jadi pakai nilai raport gitu, pakai jalur undangan. Jadi saya keterimanya di sana. Waktu itu kebetulan saya emang cuman ngambil satu pilihan gitu ya, jurusan perencanaan wilayah dan kota. Ya, saya ngambil jurusan itu dulu terinspirasi oleh sepupu saya sendiri, namanya Pak Safrudin. Dia sekarang di Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Dompu. Beliau adalah salah satu inspirator saya ya, inspirasi bagi saya untuk mengambil jurusan ini, karena waktu itu kalau dengar dia cerita masalah kota gitu ya, tidak saja dalam konteks teknis, tapi kalau dia cerita masalah kota tuh ada banyak hal gitu, ada ekosistem lingkungannya, ada manusianya, dan tidak sesederhana untuk awalnya saya pikir perencanaan kota itu hanya mendesain kota secara teknis, tapi ternyata di dalamnya itu ada konteks ekologinya, ada konteks ekosistem lingkungan, dan juga ada konteks sosiologi kemanusiaannya. Jadi dari awal tuh dari SMA emang sudah suka gitu, karena sering dengar cerita dia. Jadi singkat cerita saya ngambil jurusan itu karena besar pengaruhnya dari dia gitu. Nah, kemudian saya lulus S1 tahun 2011. Cuman serunya waktu itu, waktu di angkatan saya memang bukan lulusan tercepat gitu ya, tapi salah satu tercepat kedua dari sisi gender gitu ya, tercepat kedua yang laki-laki gitu. Nah, ya, jadi setelah lulus waktu itu di tahun 2011, oke, saya lanjut ya. Bisa saya lanjutin, Yan? Oke. Jadi setelah lulus 2011, waktu itu kan di kampus saya itu di jurusan perencanaan wilayah dan kota itu sudah ada program magisternya. Itu kalau tidak salah mulai tahun 2000, awal 2000-an ya, sudah berdiri program magister pembangunan wilayah dan kota. Jadi pada saat itu beasiswa itu kan masih tersebar ya. Kalau sekarang kan sudah kayaknya terpusat di LPDP ya kalau di Indonesia. Jadi waktu itu masih tersebar, ada beasiswa dari Dinas Pendidikan Nasional, dari Bappenas dan sebagainya. Jadi pada saat itu Magister Pembangunan Wilayah dan Kota itu kebagian jatah lah untuk beasiswa dari Diknas, namanya beasiswa unggulan Diknas. Jadi setelah lulus, karena agak cepat lulusnya, saya iseng-iseng untuk daftar aja di MPWK. Cuman waktu itu emang kayak kurang niat gitu ya untuk daftar. Cuman mungkin karena mungkin sudah jalan dan rezekinya, saya keterima lah ceritanya untuk lanjut di program magister itu. Gitu. Nah, cuman hal yang saya tidak tahu pada saat itu ternyata MPWK itu Magister Pembangunan Wilayah dan Kota Undip, dia itu sudah punya program kerjasama yang cukup lama gitu ya dengan beberapa universitas di Prancis.
waktu itu ada di Paris aja itu ada sekitar 4 atau 5 universitas sekaligus. Ada Université Paris Sorbonne, ada Université Paris Dauphine, terus ya nama-nama itulah. Kemudian ada Université La Rochelle, ada Université de Lyon, Marseille dan sebagainya. Jadi ya mungkin kalau teman-teman yang suka sepak bola mungkin cukup mudah untuk menyebut nama-nama kota itu ya. Jadi kayak klubnya Karim Benzema gitu-gitulah, Olympique Lyon gitu. Jadi sudah punya kerjasama banyak dengan beberapa universitas di Prancis, sehingga pada saat kita daftar itu di awal kita sudah istilahnya ditodong lah gitu ya. Mau nggak nih ngambil kesempatan untuk ikut program double degree. Jadi kalau program double degree itu 1 tahun di MPWK Undip, kemudian tahun berikutnya 2 semester itu di Prancis. Ya intinya saya sangat tertarik untuk ikut program itu, namun dengan catatan selama kuliah di Indonesia di MPWK selama 1 tahun itu kita harus ngambil kursus bahasa Prancis dalam waktu bersamaan. Ya mungkin bahasa Prancis mungkin tidak seperti bahasa Inggris ya, karena semua orang mungkin kita dari SMP atau bahkan mungkin ada yang dari SD gitu ya sudah punya kurikulum bahasa Inggris di sekolahnya masing-masing, jadi sudah familiar. Tapi kalau untuk bahasa Prancis saya pikir tidak ada ya, atau mungkin di kota-kota besar mungkin sudah ada, tapi khusus untuk Bima dan Dompu jangan harap mungkin ya ada program bahasa Prancis. Saya ingat dulu di sekolah saya baru selain bahasa Inggris dulu itu ada bahasa Jermannya, jadi nggak ada bahasa Prancis. Oke, saya lanjut ke cerita tadi. Jadi setelah diumumkan bahwa ada program kerjasama dengan Prancis, yang kuliah di MPWK itu boleh mengambil program double degree dengan catatan mengikuti kursus bahasa Prancis. Cuman karena syarat untuk bisa katakanlah seperti mengikuti tes TOEFL gitu ya, bahasa Prancis itu menyaratkan ada kuota jam belajar Prancis yang harus sudah terpenuhi. Jadi pada waktu itu sekitar 800 jam sampai 100 jam baru boleh mengikuti tesnya. Jadi itu belum dinyatakan lulus, tapi baru boleh mengikuti tesnya setelah ikut 800 sampai 1000 jam kursus. Itu untuk level B2. Jadi kalau dalam bahasa Prancis itu dia tidak bukan skor gelondongan begitu, tapi berdasarkan huruf dan angka gitu ya. Jadi mulai dari A1, A2, B1, B2, C1, B2. Nah, syarat untuk bisa ke Prancis waktu itu harus B2. Jadi A1, A2, B1, B2. Jadi level 4 lah. Level 4. Ya udah kita sambil kuliah MPWK, kuliah Magister Pembangunan Wilayah dan Kota, tapi sambil kursus juga. Kursusnya itu mulai dari jam 6 pagi, jadi 3 kali dalam sehari, jam 6 pagi sampai jam 8. Nah, jam 8 sampai sekitar jam setengah 12 itu kita kuliah Magister Pembangunan Wilayah dan Kota. Nah, habis itu istirahat makan sebentar, nggak lebih dari 30 menit. Jadi makan, sholat, langsung masuk lagi tuh kuliah bahasa Perancis. Nah, sekitar 1,5 jam. Kemudian kuliah lagi Magister Pembangunan Wilayah dan Kota, lalu sorenya lanjut lagi tuh kuliah kursus bahasa Perancisnya. Pada saat itu karena jumlah kita banyak, ada sekitar 20 orang tuh yang berniat untuk ikut program itu. Jadi guru lesnya itu diundang ke kampus kita gitu. Karena waktu itu kan kita diajar oleh guru-guru sastra bahasa Prancis dari Universitas Negeri Semarang ya. Saya pikir mereka adalah katakanlah mereka the best untuk bahasa Prancis di area Jawa Tengah gitu ya. Saya ingat dulu nama-nama gurunya mungkin ada Bu Ambar, kemudian ada Pak Budi dan sebagainya, dan almarhum Pak Isfajar ya, karena dia baru meninggal gitu ya, mungkin saya sangat ingat bagaimana beliau banyak berkontribusi untuk masalah bahasa. Oke, nah setelah itu dari 20 orang itu setelah berjalan sekitar 6 bulan itu tersisih sampai sekitar 6 orang aja. Jadi sisa 6 orang tuh yang bertahan di kursus itu. Saya sendiri yang laki-laki dan saya sendiri yang dari luar Jawa.
dari NTB. Nah, setelah diadakan tesnya, jadi syarat untuk ke Perancis itu satu sudah lulus proposal di MPWK dan harus memenuhi kelulusan B2 tadi itu. Jadi pada waktu itu setelah tes 6 orang ini ya pada akhirnya saya terpilih gitu. Saya terpilih juga dalam rombongan ini gitu. Nah, setelah terpilih kemudian di tahun kedua saya berangkat ke namanya École Nationale des Travaux Publics ENTPE Lyon. Mungkin nanti saya bisa tunjukkan slide-nya. Itu di saya berangkat tahun 2012 pada bulan September pada saat itu. Dan memang kita disupport oleh beasiswa namanya beasiswa unggulan Diknas. Nah, beasiswa unggulan Diknas ini mungkin saat ini sudah tidak ada ya. Dulu itu memang ada alokasi untuk program-program strategis seperti ini, program double degree. Nah, setelah di Prancis, kemudian saya stay setahun di sana setelah mengerjakan seluruh tesis dan sebagainya. Kemudian saya lulus di akhir 2013. Cuman emang setelah pas saya ujian tesis itu, saya bilang sama pengujinya, Pak, saya minta surat rekomendasi gitu. Saya mau lanjut S3 gitu. Nah, dosen saya yang di Prancis bilang kayak gini, kamu kalau mau lanjut, mending kamu pulang dulu ke Indonesia gitu, karena kita udah nggak punya dana. Dia bilang kayak gitu. Biasanya sih memang Prancis itu ngasih beasiswa gitu ya untuk mahasiswa asing. Cuman profesor saya waktu itu bilang mending saya pulang dulu aja gitu, cari di Indonesia. Pada akhirnya saya bilang ke dia, saya minta dibuatkan surat rekomendasi yang ada pokoknya lengkap, tanda tangan institusi dan sebagainya. Jadi saya pulang di 2013 dan saya langsung daftar LPDP dengan menggunakan surat rekomendasi dari beliau gitu ya. Nah, waktu daftar LPDP saya juga kembali memilih Prancis dengan alasan satu, karena saya sudah punya ijazah master Prancis dan pastinya insya Allah lebih mudah untuk daftar S3 di Prancis. Kemudian yang kedua, saya tidak perlu repot-repot lagi untuk tes TOEFL gitu ya, karena pada saat itu di 2013 itu cukup menggunakan sertifikat bahasa Prancis untuk bisa mendaftar LPDP. Jadi saya daftar ketika kembali ke Indonesia, saya sempat kerja dulu selama kurang lebih 6 sampai 8 bulan di kantor konsultan perencanaan kota. Kemudian di saat bersamaan secara paralel saya juga mendaftar di LPDP dan alhamdulillahnya saya setelah melalui beberapa proses itu cukup panjang menurut saya, di 2014 bulan September kalau tidak salah itu saya dinyatakan diterima oleh LPDP. Nah, kemudian ada proses persiapan keberangkatan dan sebagainya, persiapan administrasi dan juga persiapan penyusunan proposal disertasi. Jadi butuh waktu sekitar 1 tahun lagi bagi saya untuk mempersiapkan itu, sehingga saya baru bisa berangkat pada September 2015 dan singkat cerita, alhamdulillah saya baru menyelesaikan program doktor saya di École Nationale des Travaux Publics de l'État atau Sekolah Tinggi Pekerjaan Umum Prancis di Kota Lyon. Bidang studinya politik urban dan metropolitan. Saya lulus pada bulan Oktober 2019 kemarin, terus sekarang sudah pulang ke Indonesia dan sedang mengabdi di salah satu universitas di Semarang. Oke, kira-kira itu mungkin ya, Septian dan Zim selaku host penjelasan trajektori secara general bagaimana kemudian saya bisa sekolah ke Prancis sampai pada tahapan doktor. Oke, saya kembalikan dulu ke host ya. Siap Bang, makasih Bang. Ya. Ada yang mau di-share-kan Bang? Sudah bisa share nih? Udah kayaknya tuh Bang, boleh Bang. Oke, ya. Ingin bertanya ya Bang Lian ya.
kita hampir ingin bertanya tentang mengapa ada 2 gelar magister gitu, Bang. Tapi Mengapa ada sudah 2 gelar magister? Oke. sudah dijelaskan. Ya. Lo- Jadi, lo double deck. jadi memang kalau Undip itu mungkin dari sisi kerjasama internasional harus kita akui ya, bahwa kerjasama internasional semacam ini memang sudah seharusnya itu disupport oleh inisiatif universitasnya gitu ya. Jadi Undip itu kebetulan memang ada banyak lulusan dari Prancis yang menjadi dosen di sana dan bahkan sudah menjadi guru besar, salah satunya Profesor Sugiono Sutomo, itu ada di jurusan saya sendiri di Perencanaan Wilayah dan Kota. Dia sebetulnya yang menginisiasi program kerjasama itu. Jadi dia sudah membangun fondasi kerjasama itu sudah lama. Nah sehingga bagi mahasiswa seperti saya itu sebetulnya tinggal menikmati saja jalur kerjasama itu. Jadi kenapa banyak kemudahan untuk akses ke Universitas Perancis ya, salah satunya karena itu gitu ya. Jadi mungkin pesan pertama saya pada teman-teman gitu ya, ya tidak harus Perancis sih, maksudnya mungkin untuk negara lain. Mungkin teman-teman bisa cari informasi dulu nih, kira-kira universitas tempat saya sekolah itu dia sudah punya kerjasama internasional atau belum gitu. Saya tidak mengatakan bahwa kalau yang belum punya kerjasama itu akan menyusahkan kita, tidak juga seperti itu ya. Tetapi paling tidak ketika sudah ada kerjasama, maka sebelah daun pintu itu sudah terbuka gitu ya untuk kemudian mengakses universitas di luar negeri. Nah, salah satunya seperti Undip itu khusus di program Magister Pembangunan Wilayah dan Kotanya, mereka sudah membangun kerjasama sejak lama. Nah, sehingga ketika saya masuk, saya sudah generasi kesekian lah ya, mungkin generasi ke-11 untuk bisa mengikuti program kerjasama ini gitu. Nah, karena mereka sudah bangun kerjasama, maka mereka juga membuat komitmen bahwa semua mahasiswa yang mengambil 1 tahun di Perancis, maka setelah mengerjakan disertasi atau tesisnya di Perancis, maka secara otomatis dia juga mendapatkan hak untuk memperoleh gelar atau ijazah di Undip. Makanya kenapa masternya ada 2 gitu ya, magister teknik dan master science, kira-kira begitu. Oke, Bang. Ya. Siap, Bang. Oke Bang, bisa dilanjut Bang itu ya Bang. Di Oke. PowerPoint-nya Bang. PowerPoint ya. Tadi mungkin ya ini mungkin ada beberapa kelihatan nggak? Beberapa ya sebetulnya Indonesia itu sudah punya kerjasama hampir di semua universitas besar di beberapa kota di Prancis ya. Kita mulai dari Paris mungkin itu sudah banyak banget, Paris Sorbonne, kemudian Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Science, Sekolah Tinggi Ilmu Politik dan sebagainya, itu Indonesia sudah banyak yang punya ya, katakanlah seperti UI, kemudian UGM, lalu ada Undip ya, UNS juga saya pikir sekarang sudah punya kerjasama itu ya. Bahkan beberapa universitas di luar Jawa seperti Universitas Tanjung Pura itu sudah punya kerjasama dengan Université Poitiers ya. Poitiers itu sebentar. Oke, Poitiers itu ada di sini ya. Kemudian ITS Surabaya itu sudah punya kerjasama dengan Brest ya, yang di ujung ini. Terus apalagi ya, UI kalau tidak salah mereka dengan Marseille ya, Marseille ada di bawah sini. Kemudian Undip itu dia lebih condong saat ini di Université de Lyon ya. Ya jadi mungkin kalau kadarullah ada salah satu dari teman-teman yang masuk kembali ke Undip dan di Fakultas Teknik, insya Allah mungkin nanti akan bertemu dengan saya gitu ya, karena kebetulan untuk kerjasama dengan universitas di Lyon, khususnya École Nationale de Travaux Publics de l'État, saat ini saya yang ikut turut membantu dengan rekan saya, dosen di jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Bu Mada Sofianingrum. Ya, jadi mungkin mudah-mudahan nanti bisa ketemu. Oke. Kemudian ya ini beberapa penampakan universitasnya. Ini
ini bangunan universitas saya, laboratorium saya. Kemudian ini universitas pusatnya, ini desain arsitektur Universitas La Rochelle. Kemudian sebelah kanan itu Paris Dauphine. Oke. Ya, kemudian untuk topik pada saat saya doktor, kebetulan saya mengambil sosiologi data di perkotaan gitu ya. Jadi di era smart city dan big data dalam konteks energi gitu ya di metropolitan Lyon. Cuman dalam hal ini perlu saya garis bawahi bahwa konteksnya itu bukan konteks teknis. Jadi saya tidak membuat katakanlah seperti aplikasi atau teknologi yang terkait dengan smart city, tetapi saya hanya konteks doktornya itu melakukan studi terkait dengan sosiologi perkotaan gitu. Jadi sosiologi terkait dengan smart city dan sosiologi terkait dengan data, kira seperti itu. Oke. Ini kemudian pada saat saya doktor itu disupport oleh LPDP. Saya waktu itu masuk pada batch ke-29. Oke, ya ini mungkin beberapa pemanis ya, gambar pemanis pada saat saya ujian terbuka disertasi pada Oktober lalu. Ini saya dengan profesor saya, Profesor Fabrice Bardet. Kemudian ini ruangan ujian terbukanya. Lalu pada saat itu juga, alhamdulillah, saya disupport juga oleh dekan Fakultas Teknik yang ikut datang pada saat saya ujian sebagai external examinator. Oke, ini kemudian para penguji disertasi. Lalu ini teman-teman seperjuangan di Lyon, dan ini sebelah kanan itu acara selamatan setelah dibantai selama kurang lebih 3,5 jam. Oke, ya mungkin itu ya. Jadi kalau bagi yang tadi saya lupa mau menunjukin foto Lyon ya. Ya mungkin teman-teman bisa googling Lyon itu penampakannya seperti apa gitu ya. Kota yang cukup bagus menurut saya di Eropa, salah satu metropolitan terbesar kedua atau ketiga setelah Paris dan Marseille ya di Perancis. Ya menurut pengalaman saya sih keindahan kota tempat kita studi itu kadangkala berpengaruh sangat besar untuk kenyamanan kita untuk studi dan tinggal di kota tersebut. Ya. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin kita kalau ada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan ya. Mungkin gitu ya, host. Yep. Terima kasih banyak, Bang. Ya, jadi tadi yang ingin saya tanyakan sebenarnya itu, Bang, beasiswa yang didapatkan pas S2 ternyata sudah dijelaskan sama Abang, ternyata itu hasil kerjasama gitu bisa dibilang, Bang ya, antara Universitas Diponegoro dengan Dignas atau universitas di Prancis seperti itu. Ya, betul. Namanya, apakah ada namanya, Bang? Nama beasiswanya gitu maksudnya? Ya, dulu dulu namanya itu beasiswa unggulan Dignas dan BGF. BGF itu sebetulnya singkatan dalam bahasa Prancis ya, kurang lebih Bourse du Gouvernement Français. Jadi itu scholarship dari pemerintah Prancis. Cuman dipartisi. Jadi misalnya dari pemerintah Indonesia melalui beasiswa unggulan Dignas itu mengcover full tiket pesawat dan biaya hidup. Kemudian BGF itu dia mengcover asuransi selama di Prancis, kemudian beberapa akomodasi selama di Prancis, dan biaya pendaftaran di Universitas Prancis. Jadi memang dipartisi gitu ya. Dulu itu kerjasamanya dibuat semacam itu. Cuman mungkin saat ini sayangnya beasiswa unggulan Dignas itu kan sudah tidak ada ya, karena kita tahu bahwa kebijakan saat ini hampir semua pengelolaan dana beasiswa itu dikelola oleh Kementerian Keuangan melalui LPDP ya. Meskipun juga dari Kementerian Agama itu juga ada pendanaan tersendiri terkait dengan beasiswa dosen gitu ya. Iya. Berarti udah dalam
terus ke beasiswa PMDSU gitu-gitu Bang ya biasanya. Sorry, nggak kedengeran. Bisa Gimana di, sih? Nggak kedengeran. karena beasiswa Kemendikbudnya sudah tidak ada, Ya. bisa jadi itunya ke itu Bang ya, ke LPDP sama PMDSU itu Bang ya. Betul, betul, betul. Saya pikir Gitu. sekarang memang terpusat di sana gitu ya. Meskipun mungkin dari kita juga tidak apa namanya tidak menutup kemungkinan banyaknya beasiswa-beasiswa dari swasta ya, katakanlah seperti Jarum Foundation dan sebagainya, Sampurna untuk Negeri atau mungkin CSR dari banyak perusahaan swasta. Bahkan mungkin ada beberapa kawan saya yang saya kenal itu dari Kalimantan itu saya pikir mereka juga disupport oleh pemerintah daerahnya. Seperti mungkin yang sedang dilaksanakan saat ini oleh Pak Gubernur NTB ya. Cuman kan beberapa negaranya masih terbatas di Polandia dan Cina kalau tidak salah ya. Saya juga lupa. Ya. Tapi yang jelas itu ya mudah-mudahan nanti Pak Gubernur juga bisa membuka beasiswa sampai ke Perancis gitu ya, karena setahu saya orang-orang di sana pun sangat mengharapkan gitu adanya ikatan langsung, bukan negara antar negara, tetapi inisiatif dari daerah, katakanlah seperti provinsi atau kabupaten kota gitu. Jadi ada hubungan bilateral secara langsung dalam bidang pendidikan. Jadi bisa dibilang sebenarnya terbuka lebar gitu Bang ya bagi pemerintah membuka diri gitu. Ya, apalagi kan kalau di Prancis itu selain BJF yang saya sebutkan tadi, itu ada beberapa jenis beasiswa lainnya seperti beasiswa Eiffel, kemudian beasiswa Total. Ya, cuman kita juga harus realistis bahwa kita akan berhadapan dengan cendekiawan-cendekiawan dari seluruh Indonesia gitu ya. Kan harapannya kalau misalnya beasiswa itu memang berasal dari daerah kita sendiri, ya paling tidak itu uang daerah kita sendiri dan memang persaingannya kita akan bersaing dengan kalangan-kalangan yang terbatas pada daerah kita sendiri gitu ya. Jadi harapannya cukup fair gitu ya. Ya terkait Bang, itu, Bang. oh iya, Najim. Ya, jurusannya Bang, apakah hanya untuk jurusan tata kota saja atau ada jurusan lain juga Bang? Yang sebelumnya Mas Abang itu. Kalau pas saya itu kebetulan yang saya tahu khusus untuk beasiswa unggulan Diknas itu ada 2 jurusan perencanaan wilayah dan kota, kemudian kelautan, teknik kelautan, ya pesisir dan kelautan. Saya lupa nama departemennya, mungkin Ian lebih tahu ya. Yang jelas waktu itu ya, waktu itu ada bidang pesisir dan perencanaan wilayah dan kota. Sedikit yang saya tahu terakhir itu pas kebetulan senior juga ada 2010 Mbak Nadia Caka, dia itu kemarin dari ilmu kelautan ya, yang dari di bawah naungan Bu Ita sama Pak Yusuf, mungkin kenal ya kali Bang Yaser Bang ya. Bu Ita sering dengar karena beliau juga yang mengajar bahasa Prancis waktu itu. Iya, jadi Bu Ita sama Pak Yusuf sana yang kalau di Semarang itu yang kelautan, sama kalau nggak salah MSDP ya, Magister Sumber Daya Pesisir. Nah, betul. Itu yang ada kerjasama sama Undip dan Prancis. Kalau kampus di Prancis kalau tidak salah begitu Bang, yang saya tahu informasi terakhir. Soalnya dulu kan saya juga sempat ya Bang ya, daftar juga di Undip kan Bang. Nah, jadi magister sempat daftar di Undip, tapi karena mikir sempat galau gitu kan Bang ya, entah Undip lagi atau mau IPB. Udah deh karena mikirnya mau coba cari link baru lagi, harus coba geser ke Bogor gitu sih Bang, sedikit Bang informasinya. Tapi di IPB pastinya banyak kerjasama internasional Bang. Ada Bang, kalau kemarin sih, kalau saya kebetulan nggak dapat kemarin, tapi kemarin ada teman-teman juga yang dapat sama Jepang, kampus-kampus Jepang, terus sama ada beberapa di Thailand. Kalau seperti Najim juga mungkin kemarin di di Vietnam kayak gitu. Mungkin segitu sih Bang. Terus juga Bang mau nanya Bang, terkait kan kalau nggak salah yang Indonesia kampus-kampus di Undip, pas satu saya kuliah di Undip Bang, ada namanya kalau nggak salah warung Prancis apa Bang ya?
Ya, warung Nah itu Prancis. apa ada hubungannya sama Bang Yaser di dalam itu apa seperti apa Bang? Boleh tahu Bang? Eh, Sejujurnya saya tidak tahu ya, inisiatif warung Prancis itu mungkin dia lebih lama ya, sudah lama gitu ya. Itu kan dulu ada di international office-nya Undip. Saya tidak tahu dulu inisiatornya siapa, apakah itu kerjasama dengan kampus France Indonesia, karena kalau Prancis itu kan memang dia sistemnya dalam konteks pendidikan itu di bawahnya kedutaan Prancis itu ada sebuah lembaga yang bernama Kampus France Indonesia. Jadi semua hal yang berkaitan dengan pendidikan ke Prancis itu diatur oleh Kampus France, mulai dari pendaftarannya, mulai dari pemilihan jurusannya, mulai dari ya segala macam pertanyaan yang terkait dengan pendidikan itu diatur oleh Kampus France. Hingga terkait dengan bahasa. Nah, saya tidak tahu apakah warung Prancis yang ada di Undip itu diwakili atau merepresentasikan kampus France atau tidak. Kalau memang itu merepresentasikan kampus France, ya tentu saja itu bagus gitu ya, dalam arti tentu informasinya akan lebih banyak lagi terbuka. Tapi kalau misalnya itu hanya sekedar inisiatif untuk mengisi international office-nya Undip, nah, mungkin kurang gitu ya. Tapi yang jelas saya sendiri tidak ada kaitannya dengan warung Perancis, karena ketika saya diskusi dengan teman-teman di Fakultas Teknik Undip, mohon maaf mungkin di sini saya perlu untuk mention gitu ya, Pak Dekan Fakultas Teknik yang memang punya inisiatif yang kuat untuk membangun jaringan internasionalnya. Jadi di bawah naungan beliau, di bawah arahan beliau, saya dan rekan itu berusaha untuk menyusun program Perancis ini, dan kita sudah tidak lagi menamakan warung Perancis, tapi dalam kerangka dalam lingkup Fakultas Teknik itu namanya French Corner. Bisa jadi juga warung Perancis ini payung yang lebih besar, yaitu di skala universitas ya. Tetapi terus terang selama kemarin berdiskusi saya tidak pernah mendengar lagi adanya warung Perancis itu gitu ya. Mungkin masih ada, saya saja yang kurang informasi mungkin ya. Tapi yang jelas kalau di lingkup Fakultas Teknik itu namanya saat ini meskipun belum diresmikan oleh SK itu French Corner, pojok Perancis lah kira-kira. Oh begitu, berarti nggak ada hubungannya Bangnya sama warung Prancis Nggak ada ya. Tapi Sebenarnya kalau apa yang ya gimana sih? warung Prancis sebenarnya apa? Kafe atau Jadi ya, kalau nggak salah ya yang tadi itu yang terkait kayaknya terkait informasi mengenai kuliah di Prancis deh kalau nggak salah gitu, tapi nggak banyak tahu sih. Tapi sekilas dengar itu kirain tuh Bang Yaser bagian situ, ternyata beda ya. Enggak. Tapi saya yakin warung Prancis itu bagian di bawah naungannya kampus France itu, karena di beberapa universitas lain juga itu dinamakan warung Prancis. Jadi warung Prancis itu bukan berarti identik dengan makanan, tapi warung Prancis itu hanya sebuah nama, tetapi isinya itu segala macam informasi yang terkait dengan pendidikan dan budaya Prancis, dari les bahasa Prancis, informasi-informasi universitas, informasi untuk program kerjasama penelitian dan sebagainya. Oke. Tapi dalam bahasa Indonesia gitu Bang diterjemahkan atau bahasa Inggris umumnya websitenya atau gimana? Kayaknya ada semua ya, bahasa Prancis ada 3 bahasa kayaknya. Bahasa Prancis ada, bahasa Inggris ada, dan bahasa Indonesia juga ada. Berarti bukan orang Indonesia yang buat ya, di bawah naungan seperti yang Bang bilang tadi ya. Iya. Tapi kayaknya memang penyusunnya itu saya yakin juga dibuat di Indonesia gitu. Ya. Mungkin ini Bang, kita masuk ke jurusannya Abang ini. Oke. Perencanaan. Karena secara umum mungkin bisa dijelaskan Bang, yang dipelajari apa mungkin Bang di dalam jurusan ini Bang. Ya. Oke. Mungkin perlu saya disclaimer dulu ya. Banyak mungkin dari kita yang beranggapan bahwa jurusan perencanaan wilayah dan kota itu selalu identik dengan teknik gitu ya. Teknik katakanlah desain yang nyerempetnya ke sipil, nyerempetnya ke arsitek dan sebagainya. Memang betul pada kurikulum di ketika saya S1
memang dia sangat condong ke arah teknis gitu ya. Tetapi setelah kemudian saya S2 dan S3 di Prancis, akhirnya saya menemukan bahwa sebetulnya jurusan perencanaan wilayah dan kota ini juga merupakan cabang dari berbagai macam domain. Dari domain geografi ada, domain ekonomi ada, terutama ekonomi regional ya, ekonomi wilayah. Kemudian dari domain sosiologi dan ilmu politik juga ada gitu. Nah, kebetulan saya, artinya apa? Bahwa jurusan perencanaan wilayah dan kota ini bisa saja dia sangat-sangat teknis gitu ya. Biasanya itu yang teknis itu biasanya menggunakan yang pendekatannya itu desain ya, atau misalnya pendekatannya sangat-sangat geografis seperti penggunaan sistem informasi geografis untuk analisis spasial, itu berarti sangat-sangat teknis dan dekat ke geografi. Tetapi ada juga yang pendekatannya sangat-sangat dekat ke disiplin ilmu sosial, misalnya human geography itu dekat ke ilmu sosial, atau ilmu politik dan sosiologi urban itu berarti dekat ke ilmu sosial. Nah, kebetulan untuk saya sendiri itu lebih condongnya ke social science. Jadi kami berusaha untuk melihat atau menganalisis fenomena perkotaan itu dari kacamata sosiologi dan politik urban. Oke, jadi itu secara landasan ideologinya atau landasan filosofisnya. Jadi di dalam jurusan perencanaan wilayah dan kota itu kita banyak berbicara mengenai banyak hal gitu ya, konteks-konteks yang terkait dengan perancangan kota, kemudian perencanaan yang bersifat, katakanlah mungkin teman-teman pernah dengar yang namanya rencana tata ruang wilayah dan kota, itu banyak andilnya dari jurusan saya ini, atau rencana detil tata ruang kota. Atau misalnya yang lain lagi, misal seperti penyusunan master plan perencanaan sebuah kawasan. Ya, jadi skupnya itu paling kecil itu sebuah kawasan, gitu ya. Bahkan ada juga misalnya terkait dengan perencanaan komunitas, bukan perencanaan komunitas, tapi perencanaan partisipatif, ya. Ya, meskipun mungkin tidak bisa hanya diklaim oleh jurusan perencanaan wilayah dan kota, karena juga jurusan lain seperti Fakultas Ilmu Budaya, Ilmu Politik dan sebagainya juga mendalami yang namanya perencanaan berbasis komunitas atau partisipatif. Selain itu juga masih banyak lagi ya, tetapi dari sisi profesi kita bernaung di bawah IAP. IAP ini adalah Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia, dan pekerjaan-pekerjaan di bawah IAP ini itu yang paling pokok itu terkait dengan penyusunan rencana tata ruang wilayah dan kota. Di dalamnya itu tidak saja, sekali lagi tidak saja bersifat teknis, perencanaan kota secara teknis, tapi juga terkait dengan hal-hal lain yang lebih dinamis, misalnya terkait dengan komunitas, terkait dengan lingkungan dan sebagainya. Jadi mungkin bedanya dengan arsitek ya, kita tidak akan merencanakan sebuah bangunan gitu ya. Atau mungkin bedanya dengan teknik sipil, kita tidak merencanakan, tidak melakukan perencanaan konstruksi seperti itu. Jadi skalanya agak luas gitu ya. Skupnya agak luas. Jadi kayak harus dipikirkan ekosistem perairannya harus seperti apa gitu-gitu Bang ya. Kurang lebih seperti itu. Gitu-gitu Bang ya. Ya, sangat komprehensif. Komprehensif ya. Ya, kalau kenal itu Bang, Siti Fatimah Zahra Bang. Siti Fatimah Zahra, oke. Dia angkatan 2009 dari mana ya? Rumah dia di Okodo ya, bukan? Rabakodo Bang, Rabakodo. Sekampung sama saya Menajim Bang. Oke. Temennya Rapan kayaknya. Sama Mbak ini. Ya, sama. Dulu kebetulan waktu dia masuk itu panitia ospeknya itu angkatan saya gitu, makanya ketika dia masuk langsung kenal. Angkatannya Bang Iwan ya? Iya. 2009. Oh iya Bang, mau nanya Bang, Oke. Boleh sedikit sharing Bang terkait penelitian Abang di S2 tuh apa, terus S3 tuh apa, dan apakah itu saling berhubungan penelitiannya atau emang beda-beda? Boleh sharing Bang terkait penelitiannya Bang? Oke.
Sejak awal saya sangat tertarik dengan bagaimana sih kita berusaha untuk merencanakan sebuah kawasan atau katakanlah sebuah kabupaten gitu ya, di mana kawasan ini dia termasuk dalam kawasan marginal. Marginal dalam arti secara ekonomi dia ini tidak beruntung karena letak geografisnya. Di dalam konteks perencanaan wilayah dan kota, kita menyebutnya dengan remote area gitu ya. Remote area ini kawasan-kawasan yang secara letak geografis itu tersisih atau terisolasi gitu ya. Mungkin dalam pandangan saya yang sederhana, saya bisa mencontohkan bahwa Bima dan Dompu itu mungkin masuk ke dalam kriteria kawasan yang marginal secara letak geografis gitu ya. Sederhananya begini, misalnya hanya untuk mendapatkan pelayanan yang lebih superior gitu, misalnya rumah sakit kelas A, kelas internasional, kita harus ke Kota Mataram. Atau misalnya untuk bisa mendapatkan mengakses pasar yang lebih besar gitu ya, market yang lebih besar, kita harus ke Ujung Pandang atau Makassar terlebih dahulu gitu ya. Begitu juga dengan opportunity lapangan pekerjaan. Kita tidak munafik mengatakan bahwa mungkin banyak dari kita yang harus merantau dulu, paling tidak ke Mataram, ke Bali, ke Makassar, atau ke Surabaya untuk mencari lapangan pekerjaan yang sifatnya yang tidak dapat disediakan oleh kabupaten tempat di mana kita tinggal. Nah, saya sejak dulu tertarik dengan hal ini, gitu ya. Dalam arti pertanyaan besarnya adalah apa sih yang harus kita lakukan supaya kita dapat menstimulus perkembangan daerah seperti ini dengan segala keterbatasannya gitu ya. What should we do? Gitu ya. Dalam arti strategi-strategi apa yang harus kita cermati untuk bisa keluar dari posisi seperti ini. Mungkin bukan untuk berusaha mensejajarkan diri dengan Mataram misalnya, tetapi paling tidak kita terus bergerak secara dinamis dalam arti ya mungkin ukuran-ukuran ekonominya, pendapatan masyarakat juga terus meningkat, kemudian infrastruktur vital yang ada di kabupaten itu juga terus dibangun gitu, kira-kira seperti itu. Nah, sehingga pada saat saya di Prancis, saya menemukan sebuah studi kasus. Jadi ada inisiatif pemerintah nasional Prancis untuk memberikan stimulus bagi kawasan-kawasan yang dianggap kawasan-kawasan merah, zona-zona merah lah. Artinya kawasan-kawasan yang secara geografis mungkin tidak seperti kita di Indonesia gitu ya, tetapi secara sistem keamanannya, secara tingkat kriminalitas itu sangat tinggi gitu. Jadi dia terhambat pembangunannya karena tingkat kriminalitasnya yang tinggi. Oleh pemerintah Prancis itu dibuatlah sebuah stimulus, di mana stimulus ini memungkinkan investasi itu masuk dengan mudah. Jadi pajak perusahaan yang masuk di kawasan itu dipotong 50% gitu ya, supaya menjadi stimulus atau daya tarik bagi investor-investor untuk masuk ke sebuah kawasan yang memang secara tingkat kriminalitas sangat tinggi gitu ya. Mungkin ini tidak bisa kita bandingkan secara langsung ya antara Dompu Bima dengan kawasan yang saya yang sedang saya kaji ini. Tidak apple to apple, tetapi paling tidak yang harus kita pahami bahwa ada beberapa hal, ada beberapa strategi yang bisa kita terapkan untuk bisa menstimulus perkembangan sebuah kawasan yang memang terisolir gitu ya. Ada banyak sekali hal yang bisa kita lakukan untuk terus membangun kawasan itu gitu ya. Cuman memang kendalanya lagi-lagi kita tidak punya instrumen seperti apa saya harus mengaplikasikan ilmu yang sudah saya peroleh gitu ya. Paling banter yang bisa saya lakukan adalah berdiskusi dengan beberapa stakeholder kunci ya, katakanlah saya berusaha untuk bersilaturahim dengan katakanlah orang-orang yang dekat dengan sekretaris daerah misalnya seperti itu. Kemudian saya berusaha untuk dalam tanda kutip menjual konsep ini, menjelaskan konsep yang saya baca ini agar mereka memiliki pandangan bahwa harusnya ada beberapa strategi yang bisa dilakukan gitu ya. Karena di dalam pandangan saya boleh jadi mungkin kita terlanjur dilabeli dengan sebagai sebuah kawasan tertinggal ya. Kita masuk dalam kawasan 3T, tertinggal, terjauh, dan terluar. Kita masuk dalam klasifikasi itu.
Tetapi dari kacamata amatir saya melihat bahwa seharusnya pemerintah di kabupaten kota seperti Dompu dan Bima itu bisa mengalokasikan sumber daya yang dimiliki, sumber daya yang minim itu pada program-program yang skala prioritasnya urgent. Ya, dalam arti mungkin ada banyak hal di mana kita ini pandangan pribadi saya saja ya, di mana pemerintah mungkin mengalokasikan anggaran-anggarannya itu pada hal-hal yang sifatnya kurang strategis gitu ya, kurang urgent bagi pembangunan kita gitu ya. Oke, ya ini mungkin nanti perdebatannya akan sangat panjang, tapi paling tidak secara umum itulah gambaran yang saya miliki ketika saya melaksanakan atau menulis tesis saya pada saat itu. Tapi kemudian tesis ini tidak dapat saya lanjutkan lebih jauh karena pada saat saya masuk ke tingkat doktoral, saya terlanjur jatuh cinta pada hadirnya topik smart city dan big data gitu ya, sehingga saya melupakan topik yang saya sukai sebelumnya. Kemudian saya beralih untuk mengkaji lebih jauh seperti apa sih smart city dan big data ini ya. Dan saya lihat juga di Indonesia topik ini juga sedang booming gitu ya. Saya tidak tahu akan sampai kapan boomingnya, tapi paling tidak saat ini semua orang, semua pimpinan daerah, akademisi maupun praktisi terus membicarakan smart city, kira-kira seperti itu. Dan saya lihat juga kemarin terakhir saya ke Bima pada bulan Januari, itu bahkan sudah ada sebuah kajian mengenai grand design smart city di Kabupaten Bima. Cuman sayangnya saya belum baca hasilnya seperti apa, saya tidak tahu grand design yang sudah dibuat seperti apa gitu. Tapi untuk smart city dan big data itu untuk disertasinya Abang berarti Bang ya? Ya, untuk disertasi. Ya, terkait dengan ini Bang, Abang tadi mengatakan bahwa kebijakan untuk menarik investor itu juga salah satu kebijakan oleh salah satu kota di Prancis gitu Bang ya. Ya. Nah, berarti ini juga masuk ke dalam aspek yang dikaji oleh jurus Abang juga berarti. Ya, terkait masuk. Jadi bukan hanya desain tata kota, ya, tidak hanya itu, tapi juga tidak hanya. kebijakan pemerintah juga. Betul. Ya, tidak hanya hal-hal yang bersifat fisik sebetulnya, tapi banyak hal-hal yang sebetulnya tidak terlihat, tapi sangat-sangat berkaitan dengan perencanaan dan pembangunan wilayah dan kota itu sendiri gitu ya. Ya, contohnya seperti sebuah kebijakan di dalam menstimulus pembangunan ekonomi sebuah kawasan itu kan sebetulnya hal-hal yang tidak terlihat dari kacamata desain gitu ya. Tetapi dampaknya itu bisa sangat dirasakan ketika kita kaji lebih jauh. Ya, terkait dengan ini Bang, mungkin kami ingin informasikan bahwa Kabupaten Bima sekarang sudah tidak masuk ke dalam 3T ya, Sik. Oke, sorry. Mudah-mudahan Dompu masih masuk ya. Per 2019, jadi Indonesia kan kalau nggak salah ada 62 daerah tertinggal tuh Bang ya. Yang setahu saya Bang ya, per 2019 itu Dompu, Bima itu sudah tidak masuk daerah tertinggal. Itu jadi sharing. Terus kalau untuk di NTB itu hanya Lombok Utara. Oke. Terus untuk Kalimantan, terus Sulawesi hanya Sigi dan Donggala. Nah itu tapi ya itu yang saya kalau nggak salah saya ngeliat itu sih di Kepres atau Perpres gitu. Sedikit informasi Bang. Oke, thank you koreksinya. Ya Bang, siap. Kalau saya terus di LPDP, di daftar daerah 3T LPDP itu masih ada Bang Kabupaten Bima. Masih masuk ya? Ya, masih masuk ya. Ya memang kalau misalnya kita dari daerah 3T itu dapat privilege sedikit ya. Cuman memang saya kemarin daftarnya sayangnya nggak lewat itu, saya lewat reguler gitu. Ya kalau nggak masuk. Keren tuh reguler tuh. Afirmasi itu Bang. Sulit dapetin beasiswa afirmasi ya. Mungkin bisa dijelaskan lagi Bang sedikit tentang disertasinya Abang terkait dengan smart city dan big data gitu. Oke, mungkin saya tidak akan berbicara sebuah retorika ya, karena saya juga agak-agak malu nih bicara smart city karena saya lihat
di salah satu peserta yang hadir ini kita punya salah satu SDM yang emang sangat dekat dengan teknologi smart city. Ini orang Rabakodo juga kayaknya, orang Kampus Sarai ini. Raihan Timur Subekti. Oh iya Bang Rehan. Halo Bang, Bang Bekti, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi mungkin saya tidak akan menyentuh domainnya Mas Raihan untuk berbicara masalah teknologi karena beliau ini saat ini sedang menjadi supervisor untuk apa namanya pembangunan aplikasi ya, infrastruktur aplikasi ya Raihan ya. Ya betul. Ya oke. Mungkin saya tidak akan masuk ke ranahnya beliau, tapi saya di sini akan berbicara sedikit masalah sejarahnya smart city gitu ya. Mungkin kita banyak mendengar dari orang bahwa smart city itu adalah segala hal yang terkait dengan koneksi, dengan 4G, 5G, atau mungkin segala hal yang terkait dengan otomatisasi, digitalisasi dan sebagainya gitu ya. Bahkan mungkin Gojek nih, smart city nih gitu. Oke, jadi kalau dalam kacamata khususnya kacamata perspektif social science, kita terbiasa untuk membangun sebuah pemahaman dengan cara yang sangat-sangat terstruktur gitu ya. Oke, saya punya PowerPoint sebetulnya yang sudah saya siapkan terkait dengan smart city ini. Jaga-jaga kalau Ian dan Zim nanya, taunya nanya beneran. Oke, ntar dulu. Masih bisa share PowerPoint kan? Oh ya masih. Oke, mohon maaf ya, saya tidak ingin memberi kuliah sebetulnya, cuman sedikit sharing aja. Apa Bang? Tapi menarik ini Bang, menarik banget. Oke, jadi sebetulnya secara histori gitu ya, terminologi smart city ini atau konsep smart city itu sebetulnya bukan hal yang baru. Itu udah lama sekali semua orang membicarakan bagaimana sih sebetulnya kita bisa membuat kota itu terkoneksi dengan baik, membuat kota itu menjadi lebih otomatis dan sebagainya. Itu adalah ide-ide lama yang sudah banyak dipikirkan oleh filosof urban atau arsitek-arsitek pada saat itu gitu ya. Bahkan mungkin Anthony Townsend gitu ya, dia menulis buku pada tahun 2013, dia mencontohkan bahwa hadirnya Telegram, kemudian lahirnya internet itu merupakan sebuah konsep yang juga lahir dari ide smart city ini. Cuman memang pada saat itu belum dinamakan dengan smart city. Di Inggris juga ada inisiatif, mungkin tahu ya, nama klub namanya Crystal Palace. Crystal Palace itu sebetulnya adalah sebuah kalau tidak salah itu adalah sebuah bangunan arsitek yang memang dirancang oleh perancangnya, oleh arsitek yang bersangkutan untuk dibuat lebih otomatis terkait dengan cuaca dan sebagainya. Nah, jadi singkat cerita, yang saya pelajari bahwa konsep smart city atau terminologi smart city itu justru lahir pada tahun 2005 dan 2008 ya oleh Cisco dan IBM. Oke, Mas Raihan Subekti pastinya tidak asing dengan kedua nama company ini. Ini adalah big company atau giant company di bidang teknologi dan IT. Jadi mereka memang melahirkan konsep smart city ini. Pada dasarnya konsep ini lahir itu alasannya memang alasan marketing, alasan pasar gitu ya. Di dalam buku yang ditulis oleh Anthony Townsend itu, sang maha guru smart city namanya Colin Harrison, dia dari IBM, dia menjelaskan bahwa kita harus membuat konsep smart city karena kota itu adalah pasar yang belum disentuh oleh IT company, pasar yang belum disentuh oleh IBM, pasar yang belum disentuh oleh Cisco. Paling banter mereka menyentuh pasar ini untuk menyuplai hardware atau software, hardware kalau nggak salah ya, hardware untuk perkantoran dan sebagainya. Dan mereka berharap akan ada konsep yang lebih besar dalam skala kota yang bisa diplot oleh perusahaan-perusahaan IT ini. Maka pada tahun 2005, Cisco itu mengeluarkan sebuah inisiatif yang bernama Connected Urban Development. Jadi dia berusaha untuk istilahnya mengetes teknologi yang mereka miliki itu di Seoul, Amsterdam, sama satu lagi Seoul, Amsterdam, dan Frankfurt kalau tidak salah. Mereka berusaha untuk
mengetes bagaimana kemudian teknologi yang mereka miliki, sensor yang mereka miliki itu mampu mengukur tingkat polusi di persimpangan lampu merah. Jadi ide awalnya seperti itu. Jadi mereka punya inisiatif bahwa smart city ini harus bersinggungan dengan sustainable development. Karena kebetulan konsep smart city ini juga lahir dari hasil kerjasama antara Cisco dengan Bill Clinton Foundation pada tahun 2005. Nah, kemudian pada tahun 2008, inisiatif Smart City ini dibuat lebih komprehensif dan lebih besar oleh IBM. Dan konsep ini lahir pada tahun 2008 dengan nama IBM Smarter Cities and Smarter Planet Initiative. Mereka membuat konsep ini sama seperti Cisco, tetapi IBM lebih komprehensif lagi, artinya mereka membuat konsep-konsep seperti smart living, smart transportation, smart energy, kemudian smart water, lalu ada smart environment dan sebagainya. Jadi mereka berusaha untuk mengcover semua sektor. Ya, intinya adalah bagaimana mereka mengoptimalisasikan penggunaan teknologi untuk mendukung digitalisasi perkotaan gitu ya. Jadi mungkin bisa dibayangkan bahwa konsep smart city ini ide terbesarnya adalah bagaimana satu kota itu tercover oleh teknologi yang saling berhubungan antar satu sama lainnya, gitu ya. Bahkan mungkin dalam istilah IT itu mungkin Raihan bisa jelasin, nanti bisa bantu jelasin. Ada yang namanya interoperabilitas ya. Jadi dialog secara otomatis antara satu sistem dengan sistem lainnya sehingga perputaran data itu lebih cepat gitu ya. Nah makanya pada tahun 2008 itu IBM membuat kerjasama dengan Rio de Janeiro, kota Rio de Janeiro untuk membuat namanya sala de control. Sala de control itu control room gitu ya, seperti yang kita lihat saat ini seperti contohnya di Jakarta Smart City atau Bandung Smart City. Nah control room itu kan biasanya kayak dipakai main-main gitu ya. Kayak misalnya ada yang melanggar lampu merah, nggak pakai helm gitu, terus dipanggilin sama mbak-mbaknya, disuruh turun gitu ya. Nah itu sebetulnya apa ya konsep smart city yang menurut saya sudah salah kaprah gitu ya, ngapain cuma manggil-manggilin orang di lampu merah gitu. Oke, kira-kira dari sisi sejarahnya seperti itu. Kita menyebutnya itu sebagai gelombang pertama smart city ya. Kemudian ada yang namanya gelombang kedua smart city. Gelombang kedua smart city itu dalam konteks teoritis itu apa namanya inisiatifnya itu lahir dari Google, Apple, Facebook, Amazon dan Microsoft. Jadi ini merupakan platform, giant platform gitu ya. Tentu saja kita harus mengamini bagaimana kemudian Google ini itu hadir dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita pastinya tidak mungkin bisa jauh dari Google ya. Cari makan aja kita lewat Google gitu ya. Nah ini menandakan bahwa sebetulnya hidup kita itu sudah sangat dekat dengan platform-platform semacam ini. Sehingga dalam kacamata atau perspektif social science kita menyebutnya sebagai apa namanya semacam dalam tanda kutip teman sejati kita sehari-hari ya setiap detik. Saya tidak tahu mungkin hanya sepersekian persen manusia di muka bumi ini yang bisa jauh dari HP ya. Bangun tidur udah pakai HP sampai kemudian tidur lagi itu pakai HP terus. Nah sehingga kita semacam punya asisten di samping kita dan itu adalah Google gitu ya. Ya, itu rencananya mau di take down sama Telkom, Bang. Google mau di take down dari Indonesia biar semua pakai produk Telkom, Bang. Oke. Nah, ini menandakan bahwa asumsi atau hipotesa saya mengenai platform Google itu benar karena Raihan juga sudah mengamininya gitu ya. Jadi kira-kira ini adalah second wave-nya seperti ini. Nah, sehingga Gojek itu juga termasuk atau bagian dari fenomena smart city saat ini gitu ya. Kenapa kita menyebutnya sebagai fenomena smart city? Karena ini merupakan bagian dari digitalisasi sebuah service, baik service transportasi, service pelayanan apa namanya? Makanan dan sebagainya itu sudah melalui platform. Nah, ini merupakan contoh nyata bagaimana kemudian sektor-sektor tradisional seperti misalnya dulu kalau mau naik Gojek harus harus cari dulu ke depan rumah, harus manggil-manggil, atau misalnya mau beli makanan itu kita harus keluar dari rumah dan membeli dulu ke tempatnya kemudian baru balik lagi. Tapi saat ini semua itu
tersistem dengan baik, terkoneksi dengan baik di dalam genggaman kita gitu ya, di dalam sebuah handphone. Nah, handphone ini katakanlah sebagai miniatur dari sebuah sistem kota yang lebih besar. Kenapa saya katakan miniatur? Karena katakanlah saya di daerah Semarang gitu ya, Semarang di Tembalang, di Undip, mau makan makanan yang ada di Gereja Belenduk di Kota Lama Semarang, saya bisa aja mesen makanan itu tanpa saya harus ke sana. Karena saya sudah punya miniatur Kota Semarang di dalam handphone saya. Secara geografis saya sudah bisa melihat gitu ya. Dan sistem itu sudah terpasang dengan baik di dalam platform Gojek. Nah, ini sebetulnya merupakan sebuah fenomena bagaimana kemudian smart city sebagai sebuah konsep besar, tetapi dalam prakteknya smart city ini seperti misalnya Gojek, kemudian Airbnb dan sebagainya itu sudah hadir di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke. Nah, mungkin dalam konteks-konteks yang lain seperti misalnya pemerintahan, konsep-konsep smart city ini bisa kita lihat seperti misalnya ada upaya untuk digitalisasi sistem pelayanan, misalnya sistem pelayanan perizinan, semuanya sudah pakai online, sistem pelayanan permohonan KK, kartu keluarga, kemudian apalagi ya, saat ini banyak kemudian yang diupayakan agar semuanya bersifat digital dan online. Ini merupakan beberapa contoh smart city, tetapi smart city ini jangan dibayangkan sebagai sebuah hal yang sudah fix. Smart city ini akan terus bergerak seiring dengan perkembangan teknologi. Smart city ini adalah hal yang tidak ada batasnya gitu. Semakin berkembang teknologi, maka konsep smart city pun akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi. Nah, sehingga kalau misalnya kita melihat bahwa sistem perizinan online itu adalah sudah smart city, tetapi tingkatannya mungkin baru segini gitu ya. Masih ada tingkatan lainnya yang lebih advance, yang lebih sophisticated di dalam pemanfaatan teknologi. Smart city ini benar-benar tidak ada batasnya. Sehingga kalau saya bilang salah besar kalau kita misalnya memberikan sebuah definisi fix terkait dengan smart city, padahal smart city ini tidak akan pernah ada habisnya. Yang bisa kita cover, yang bisa kita definisikan itu hanya kulit-kulit luarnya saja yang mungkin hanya bisa dibaca oleh, hanya bisa dirangkum oleh indera kita gitu ya. Oke, kira-kira seperti itu Mas Ian dan Mas Zim. Mungkin kalau dari kacamata saintis, mereka punya paling tidak punya dua pandangan ya. Ada yang menolak terkait dengan konsep smart city ini, ada juga yang menerima gitu ya. 50-50 lah. Banyak juga saya lihat beberapa peneliti besar dunia terkait dengan smart city ini, khususnya yang berasal dari kalangan peneliti urban and regional planning. Banyak juga yang menolak konsep smart city karena mereka tidak melihat adanya konsep yang jelas di dalam smart city ini. Tidak ada akar yang jelas terkait dengan smart city. Mau apa sebetulnya smart city ini di dalam perencanaan kota? Bisa apa sebetulnya teknologi ini di dalam perencanaan kota gitu ya? Karena bagi yang menolak ide smart city ini, mereka lebih melihat bahwa yang dibutuhkan kota itu sebetulnya bukan teknologi itu bukan berada pada skala prioritas nomor satu, tetapi sebetulnya kebutuhan pokok masyarakat, apalagi seperti negara-negara dunia ketiga katakanlah, atau negara-negara berkembang seperti Indonesia. Mungkin kita lebih condong untuk bagaimana memikirkan rakyat atau masyarakat yang sebetulnya butuh pekerjaan, butuh makan, dan itu tidak bisa mereka dikasih makan pakai jaringan 5G misalnya seperti itu ya. Jadi memang ada beberapa pandangan yang sebetulnya tidak juga bertolak belakang menurut saya, tidak juga terlalu bertentangan, tetapi saling komplementer antara satu sama lain. Karena saya melihat bahwa tentu kita juga harus tetap memikirkan mengenai kebutuhan fundamental di masyarakat kota, tapi juga kita tidak boleh menutup mata dengan perkembangan teknologi. Itu juga sangat penting menurut saya. Jadi saling komplementer antara satu dengan lainnya. Berarti kalau berdasarkan pendapat penolak itu Bang, Bima dan Dompu bisa dibilang tidak akan membutuhkan smart city itu Bang ya? Karena masih memenuhi kebutuhan pokoknya dulu gitu. Kalau bisa sih harapan saya berjalan beriringan gitu, Mas Jim. Dalam arti ya kita terus pada track untuk bagaimana kemudian mengembangkan kebutuhan fundamental masyarakat dalam arti ekonomi masyarakatnya, tetapi juga
harus terus dikejar nih, karena ya kita tahu mungkin kabupaten kita jauh dari teknologi ya. Sementara kita lihat mungkin di kota-kota besar ya, meskipun mohon maaf tidak bisa kita bandingkan begitu saja, tetapi ya di kota-kota besar mungkin sudah banyak yang menggunakan macam-macam jenis fintech ya, financial teknologi yang cuma pakai kartu gitu, misalnya naik bis gitu, tinggal tempel kartu dan sebagainya. Sebetulnya saya juga ingin melihat perkembangan itu di kabupaten kita tercinta gitu. Dalam arti ya oke lah kita berada pada taraf ekonomi yang inferior daripada kota besar itu, tetapi juga kita sangat ingin bahwa teknologi ini dalam konteks teknologi kita merangkak perlahan gitu, meskipun tidak bisa mengikutinya 100% gitu. Tapi merangkak lah. Apalagi kan banyak daerah-daerah kita yang belum terjangkau oleh 4G atau bahkan mungkin tidak ada sinyal HP-nya, itu juga menurut saya salah satu bentuk ketimpangan hak asasi manusia ya. Bagi saya sih akses terhadap jaringan telekomunikasi itu masuk kepada kepada bagian hak asasi manusia ya. Berarti kalau dalam aspek ini Bang, misalnya untuk meminimalisir orang asing di sekitar wilayah dengan konsep pendataan KTP elektronik itu sebenarnya bisa dihubungkan ya dengan smart city itu Bang. Bisa diperjelas maksudnya menyisihkan orang asing dalam hal ini seperti apa? Maksudnya meminimalisir Bang, meminimalisir orang asing atau tindakan teroris misalnya seperti itu. Penumpang gelap. Ya. Kalau untuk hal itu sih saya tidak tahu ya, karena terus terang tidak pernah mendalami hal itu gitu ya. Jadi mungkin ada banyak ya beberapa teknologi seperti cyber teknologi atau surveillance teknologi, tetapi terus terang saya tidak mendalami kajian itu. Bisa masuk nggak? Di Telkom sudah ada produk namanya Peduli Lindungi. Karena pas launchingnya bertepatan dengan pandemi juga, itu bisa nge-track beberapa orang yang pergi ke setiap wilayah. Oke. Nah, dari situ kan kita bisa mengkelompokkan tuh dari siapa aja sih yang berpergian ke sini. Jadi semua bisa di-track record sih di situ. Oke. Tuh, ada nama aplikasi Peduli Lindungi. Peduli Lindungi. Ya, di Telkom kan udah banyak sih produknya. Udah dimulai digitalisasi semua sih. Terus salah satu dampak teknologi juga kan, pertama kalau misalnya di Bima udah teknologi udah bagus kan, bisa membuka peluang usaha seperti kayak menjual barang-barang produk hasil Bima di dalam Tokopedia kayak di Bukalapak, itu membuka peluang usaha banyak. Soalnya kan nggak semua, mungkin ada orang yang suka dengan kain khas Bima atau produk-produk khas Bima, itu kan membuka peluang. Terus ada juga yang digunakan sebagai bahan politik. Dulu saya pernah dengar namanya kayak Lapor Henry, itu semacam aplikasi yang dikhususkan bagi masyarakat Kota Semarang gitu. Jika terjadi hal-hal yang kurang berkenan atau pelayanan masyarakat yang buruk, misalnya jalan rusak atau ada tindak kejahatan, itu langsung bisa dilaporkan ke situ dan langsung dipantau oleh wali kotanya sih. Banyak sih sebetulnya dampak-dampak teknologi itu. Nah, sekarang udah banyak dibikin sama Telkom sih. Jual perusahaan ya. Mantap. Jual nama perusahaan. Ya, ini kayak gitu sih. Oke Bang Subekti, terima kasih Bang. Bagus nanti Bang kita kalau bahas ini lagi. Ya, menarik Bang Bekti selanjutnya nih. Oh ya, buat teman-teman juga yang mau bertanya langsung aja ke Ke Bang Yasir ke langsung. sini langsung aja ya. Karena kita kan wadahnya nggak cuma sharing satu nggak cuma antar orang beberapa, tapi kalau bisa ini beberapa, jadi kita diskusi apa saja mungkin yang pengen ditanyakan, langsung aja ke sini. Langsung aja teman-teman. Oh ya, sambil nunggu yang lain Bang, aku pengen nanya sama Bang Yasir Bang. Oke. Bang, saya kan juga sedikit banyak lah ya belajar tentang data spasial. Nah, mau nanya Bang terkait data spasial. Nah, bagaimana sih Bang proses ketika sebuah data spasial yang kita peroleh dari berbagai informasi, kita overlay sampai akhirnya menjadi sebuah kebijakan. Nah, itu gimana Bang? Boleh jelasin Bang? Menjadi sebuah kebijakan. Oke. Pada prinsipnya sih tergantung sumber datanya ya. Dalam arti tentu saja dalam konteks kebijakan kita tidak mungkin mengambil dari sumber yang istilahnya
gratisan gitu ya. Tentu saja sumber yang kita ambil itu haruslah dari data-data yang sangat jelas. Mungkin dalam hal ini data-data spasial yang terkait, kita mulai dari peta misalnya ya. Tentu saja untuk sebuah kebijakan itu harus diambil dari peta yang distandarkan oleh BIG gitu ya. Itu yang pertama. Nah, kemudian mungkin untuk fitur-fitur data pendukungnya, katakanlah seperti data zonasi wilayah, kemudian data statistik lainnya dan sebagainya, itu harus dipastikan dulu berasal dari sumber yang jelas. Intinya sih itu. Baru kemudian itu bisa menjadi sebuah landasan kebijakan gitu. Dan tidak ada pertentangan data di dalamnya gitu. Dalam arti ketika misalnya ada perbedaan data antara satu sumber yang resmi dengan sumber resmi lainnya, ketika ada pertentangan maka itu harus diselesaikan terlebih dahulu, harus di-clear-kan terlebih dahulu sebelum kemudian itu dituangkan atau di-overlay dalam sebuah instrumen analisis spasial seperti GIS misalnya. Oh iya, siap. Intinya data harus benar-benar lihat dulu datanya dari mana, jelas Ya, apa enggaknya, seperti itu betul, Bang ya. betul. Baru bisa kita mulai lihat. Ya. Oh iya Bang, terkait dengan penataan kota dan penataan ruang, pas S2 kemarin Abang kan sempat di daerah itu kan Bang, di dalam aspek itu Bang ya kemarin ya, untuk tesisnya Bang ya. Nah itu, ya. Nah, itu kalau yang Abang lihat, kira-kira di Bima sama di Dompu, itu kebutuhan yang paling penting itu apa Bang? Mungkin apa dulu mungkin gitu Bang, pembangunan apa dulu gitu? Yang paling bagus atau yang menurut Abang yang Abang lihat potensi yang bagus itu apa Bang kira-kira Bang? Ya. Oke. Sekali lagi ini dari perspektif saya personal ya. Saya sih cenderung agak takut memberikan saran semacam ini karena pastinya kita juga harus dilandasi oleh data yang jelas, hasil dari sebuah observasi ilmiah yang juga jelas gitu ya dan membutuhkan waktu. Tapi kalau katakanlah ini kita berimajinasi, bagi saya yang paling urgent saat ini adalah kita berusaha untuk membangun infrastruktur pendukung untuk keperluan pusat-pusat ekonomi yang vital di wilayah kita gitu. Katakanlah misalnya wilayah kita itu kita lebih condong pada sektor pertanian, pada sektor peternakan dan pada sektor kelautan gitu ya. Saya kemarin diskusi dengan beberapa teman bahwa sebetulnya kita punya banyak sekali produk-produk pertanian yang grade atau kelas produknya itu kelas A itu ya. Katakanlah misalnya seperti bawang dan sebagainya. Kemudian juga saya mendengar teman-teman yang di apa namanya yang dekat Sape itu apa ya? Yang banyak ya sektor lobster, ada lobster di sana juga. Saya pikir kita pemerintah seharusnya memperhatikan sektor ini dulu gitu ya. Dalam arti harapannya ketika infrastruktur pendukung baik dari sektor pertanian, sektor perikanan dan sektor peternakan itu sudah dibangun dengan baik, maka harapannya dinamika atau perkembangannya akan lebih baik lagi karena dengan perputaran ekonomi di ketiga sektor itu maka secara rumus ekonominya maka akan banyak lapangan pekerjaan yang tercipta. Entah nanti bagaimana terciptanya itu adalah sistem pasar yang akan membentuk, tetapi tugas utama dari pemerintah selaku pemegang kebijakan dan pemilik atau pemegang anggaran finansial harusnya di sektor itu dulu yang diperhatikan. Kemudian juga yang dapat kita optimalkan saat ini adalah sektor pariwisata. Mungkin saya tidak akan mendetailkan satu persatu sektor pariwisata kita itu seperti apa, tetapi pasarnya itu tidak saja pasar nasional atau internasional yang dibidik, tetapi juga pasar lokal itu juga sebetulnya berpotensi besar gitu karena ada putaran uang yang cukup besar di situ ya dari pasar lokal. Kenapa saya bilang pasar lokal? Karena kita juga punya budaya masyarakat Bima Dompu itu laundiha gitu kan. Jadi dalam hal ini kalau kita targetkan budaya ini ke dalam konteks perputaran ekonomi pariwisata, maka harapannya mungkin tidak terlalu besar ya ininya apa namanya
eh, perkembangannya atau perputaran uang di situ, tapi paling tidak ada sedikit tambahan pembukaan lapangan kerja di sektor itu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, dengan adanya perkembangan teknologi internet saat ini, tentu saja pemasaran produk itu sudah tidak sesusah dulu gitu ya. Jadi kita punya media atau platform yang cukup gampang, seperti misalnya media Tokopedia, Bukalapak, Shopee dan sebagainya. Harusnya di sini pemerintah juga menginisiasi adanya dari sisi infrastruktur terlebih dahulu. Ya misalnya tadi perluasan jaringan atau akses jangkauan telekomunikasi 3G, 4G, 5G dan sebagainya. Kemudian dari sisi yang lebih detail lagi, misalnya pelatihan soft skill, dalam arti kita tidak bisa mengatakan bahwa bunen gedong bojorin, luap ndaina, kanina laptop, kanin internet, tidak bisa seperti itu sebetulnya. Menurut saya itu harus ada program pelatihan yang jelas. Bagaimana sebetulnya marketing di internet itu harus dilakukan. Bagaimana kemudian mengelola akun, mengelola pendanaan dan sebagainya, itu harus ada program pelatihannya. Nah, sehingga harapannya kita bisa mengoptimalkan opportunity ekonomi yang diberikan oleh platform-platform seperti Google, platform-platform seperti marketplace dan sebagainya sebagai media pemasaran produk-produk dari daerah kita gitu. Bayangkan mungkin kalau saya ambil beberapa contoh, ada banyak teman-teman saya yang jualan lewat Facebook, jualan madu botol itu ya, madu lewat botol aqua itu bahkan sampai kirim ke seluruh Indonesia gitu ya. Ada yang bahkan ada yang sampai ke Jakarta dan sebagainya. Ini menandakan bahwa ada potensi besar untuk mengembangkan sektor ekonomi di Bima dan Dompu gitu ya. Mungkin kira-kira 3 hal itu dulu mungkin yang menurut saya urgent. Ya, tentu saja hal lainnya adalah kita meningkatkan akses transportasi. Ya, mungkin bandara itu sudah saatnya itu diperlebar dan diperluas lagi sehingga daya tampungnya sudah tidak lagi pesawat baling-baling, tapi harapannya pesawat yang lebih besar dari baling-baling lah, sehingga nanti mungkin jangkauan atau jaringan transportasinya tidak saja dari Lombok ke Bima gitu, atau dari Bali ke Bima, tapi juga misalnya dari Makassar itu harusnya bisa langsung ke Bima gitu, harapannya seperti itu. Ya, cuman sekali lagi itu adalah pandangan saya secara personal dan itu perlu dan wajib untuk dibuktikan dulu secara ilmiah gitu mungkin Mas Zim dan Ian. Mantap Bang. Rekomendasinya sepertinya ya sangat-sangat masuk. Berkaitan dengan itu Bang, bidang berarti kalau Abang bilang rekomendasi di bidang-bidang 3 bidang tadi, perikanan, kelautan, pertanian, berarti semua aspek dan semua bisa dibilang bangunan-bangunan atau persawahan itu harus disediakan dan dibuat khusus itu Bang ya. Jadi tidak ada lagi yang namanya bangunan-bangunan baru yang akan dibangun di daerah sekitar situ gitu. Ya, sebenarnya konteksnya tidak juga sesederhana itu ya, dalam arti mungkin cakupannya sangat-sangat luas lagi gitu ya. Misalnya untuk sektor pertanian itu kan ada banyak sarana pendukungnya gitu ya. Karena kalau misal berbicara terkait dengan prasarana, misalnya lahan, itu kan kita sudah punya gitu ya. Lahan sudah punya gitu. Tetapi yang paling urgent itu seperti sarananya gitu, teknologi pertanian, kemudian jalur-jalur marketing dan sebagainya, itu juga harus dipikirkan. Maksudnya seperti itu. Jadi tidak saja misalnya harus ada alokasi yang jelas untuk kawasan pertanian. Oke, itu memang tertuang di dalam RT RW, tetapi kan kita tahu bahwa kondisi saat ini ya memang daerah kita yang dominan dan mayoritas itu memang area-area pertanian, peternakan dan sektor kelautan gitu. Jadi don't worry about that gitu. Ya, jadi tidak usah khawatir lahan sawahnya berkurang gitu Bang ya. Ya. Karena memang itu yang ada di Bima gitu. Ya. Ya, mantap banget. Ya, ini kan kayak sudah contoh nih, ada kawan saya yang sudah bergabung nih. Ini saya mengharapkan beliau akan berkontribusi banyak di sektor perdagangan komoditi bawang gitu. Mas Dr. Hairul Amar nih.
harapan saya beliau akan menjadi motor untuk sektor itu gitu ya. Kebetulan beliau berasal dari daerah di mana produksi bawangnya sangat luar biasa, dan beliau menceritakan bahwa grade-nya itu standarnya sudah standar pasar nasional. Beliau menceritakan ke saya seperti itu gitu ya. Daerah Ngali mungkin Bang ya. Bukan. Lain palanda angin. Sampu. Bukan landa angin Pak Ahmad. Saya hanya memberikan gambaran bahwa prioritas pembangunan kita itu justru harusnya ditekankan pada sektor-sektor unggulan di daerah kita. Bukankah seperti itu Pak Ahmad? Katakanlah misalnya sektor-sektor pertanian, peternakan, dan kelautan. Dalam arti kalau misalnya kita ambil contoh sektor pertanian, misalnya bawang. Itu kan grade-nya grade A Pak Amar ya. Siap. Ya, bayangkan kalau kita bisa mengekspansi pasar yang lebih besar, ya insya Allah maka kesejahteraan masyarakat, ya ini rumus ekonomi ya, meskipun harus dipraktekkan terlebih dahulu baru tahu sebetulnya seperti apa. Tapi kalau ngomong memang sangat gampang ya, mengkonsepkan dengan itu sangat gampang, tetapi pada prakteknya itu harus orang di lapangan yang tahu. Tetapi paling tidak kalau dalam rumus ekonominya, ketika kita bisa mengakses pasar yang lebih luas, maka harapannya kesejahteraan para petani juga lebih baik, dan banyak lapangan pekerjaan yang bisa dibuka di situ gitu. Siap, Bang. Ya. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang lain. Sesi Q&A. Q&A. Ya. Silakan bagi para peserta yang ingin bertanya atau ingin memberikan insight-nya tentang hal yang sedang kita bahas. Ya, yang bergabung juga ada Bapak Ruslin ya, pembicara atau narasumber kita minggu lalu. Gimana kabarnya Pak? Bang Ruslin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu bos besar bawang di Tataran Rapakodo itu, Pak. Wah, berarti saya salah ngomong kan? Para buan yang benar itu, para buan tuh, bos bawang tuh, para buan. Selamat ya para buan. Alhamdulillah ya. Atau mungkin Bang Raihan Timur Subekti ingin memberikan sedikit insight tentang ini Bang tadi, yang dibahas sama Bang Yasir tentang intro apa Bang? Probabilitas atau apa tadi Bang? Interoperabilitas, interoperabilitas. Oh ya. Monggo Bang Subekti. Tadi terkait apa ya Bang itu ya? Terkait Integrasi data ya? Ya, integrasi data, kemudian exchange data yang lebih cepat dengan adanya konsep interoperabilitas ini. Ya, salah satunya gini, dengan adanya misalnya ada sektor teknologi yang meningkat di Bima, nah integrasi data itu bisa terhubung misalnya gini, kalau misalnya ada kejadian apa-apa kan kita kan harus melalui kepala desa dulu, kita kasih tahu, baru sampai ke camatnya, baru sampai lagi ke bupati, baru diurusnya. Ya. Nah, contohnya misalnya ada sebuah aplikasi, platform itu aplikasi, yang di situ kita bisa menguploadkan misal gambar, foto, video, atau dengan komen-komen sebagainya, dan itu langsung terkoneksi dengan HP miliknya wali kota atau bupati. Jadi ketika ada hal-hal yang terjadi di daerah, atau misalnya ada kerusuhan di sana atau di sana, itu kan langsung secepat itu, dengan misalnya teknologi udah 4G nih, udah bagus banget. Kita foto saat itu juga, dan saat itu kan langsung dilihat tuh oleh bagian-bagian, oleh dari anggota yang mengurus itu di bagian wali kota atau kantor bupati. Jadi kan hal-hal seperti itu kan langsung bisa ditindak. Misalnya kalau belum ditindak pun, pasti kan ada dikasih keterangan bahwa sedang dilakukan ini itu. Jadi kan itu kan bisa memberikan masyarakat juga ikut berkontribusi dalam membangun wilayahnya. Kan semua kan semua orang pasti memiliki ide-ide yang bagus lah. Ya kan? Nah, dari situ kan juga bisa buat menampung aspirasi masyarakat juga seperti apa, dan bisa langsung dilihat oleh kepala daerahnya, bisa mendapatkan respon langsung dari kepala daerahnya. Nah, seperti hal-hal itu kan menguntungkan sekali. Dengan integrasi data seperti itu kan percepatan komunikasi dan segala macam itu. Ya. Kayak gitu sih. Contoh simpelnya aja. Contoh simpelnya kayak gitu. Kalau misalnya teknologi udah sangat bagus di Bima. Kayak gitu. Ya, terima kasih. Ini lebih singkat gitu Bang ya birokrasinya. Ya, Tidak dan mempercepat hal-hal seperti itu gitu lah. Untuk ide-ide di daerah, perkembangan wilayah seperti apa gitu.
kadang ide-ide itu juga datang langsung dari para pelaku usaha di situ kan. Bang? Nah, pelaku usaha juga gitu-gitu. Kayak gitu. Ya dengan adanya hal seperti itu kan, ya kemungkinan Bima untuk berkembang kan bisa lebih cepat istilahnya. Dan kita juga bisa tahu respon dari pemimpin daerah itu seperti apa. Apakah mereka hanya tidur saja atau mereka seperti apa, kita nggak tahu kan. Dengan adanya hal itu kan bisa tahu respon dari mereka seperti apa kayak gitu. Ya. Jadi saya semakin optimis nih Bang. Ternyata banyak anak-anak muda yang luar biasa dari Bima ya. Yo. Kayaknya Bang Subekti bisa nih buat Bisa yang apa ngedakan nih? Bang. Bisa diagendakan Bang waktunya Bang buat jadi ini pengisi Bitalk nih Bang narasumbernya Bang. Ya, diatur aja. Nanti aku sekalian promo lah produk-produk Telkom. Oh bisa nih sekalian sponsor Agen, juga boleh agen. nih Bang. Agen Allahu Telkom. Akbar. Sampai Iya. abang ya. Telkom ini mestinya harus didemo dulu nih karena terlalu banyak tarifnya kan. Tolong jangan promo produk ini. Bahaya. Tolong jangan promo produk itu. Ya nanti sekalian di-share lah. Oke, apakah masih ada dari teman-teman yang ingin bertanya atau saling memberi tanggapan mungkin terkait apa yang disampaikan? Oh iya, Bang Yaser mau nanya nih. Ya. Kemungkinan Bima atau Dompu itu untuk menjadi smart city itu berapa puluh tahun lagi sih? Kalau dilihat dari perkembangan ada sekarang. Kalau saya terus terang Pengennya lihatnya kapan gitu loh. ya tidak ingin menyebutnya sebagai konsep smart city gitu. Apanya yang city gitu ya? Apanya yang city? Dompu itu. Dompu masih kabupaten kok. Nah, itulah Pak Amar. Kawasannya yang sudah masuk ke dalam kriteria kota itu hanya sepersekian persen. Dalam arti ya katakanlah misalnya Kelurahan Karijawanya, sekitar masjid dan sekitarnya lah. Nah, sehingga kawasan-kawasan lain itu lebih condong kepada karakter desa. Jadi paling pantas itu disebut sebagai smart village. Dalam konteks smart village ini harusnya menjadi konsep besar. Contoh smart village itu seperti apa? Tadi saya sudah menyatakan di depan bahwa harusnya yang kita lakukan adalah memperkuat infrastruktur pendukung, sarana dan prasarana di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan. Katakanlah dengan menggunakan smart village ini, kita membuat sebuah database terkait dengan produksi pertanian, peternakan, dan perikanan di Bima atau Dompu, misalnya seperti itu. Ini kan bisa menjadi sumber informasi yang sangat luar biasa gitu ya. Dalam arti di dalam penggunaannya nanti tentu akan sangat banyak variasinya. Salah satunya misalnya bagi calon pembeli, mereka akan bisa dengan mudah mengakses informasi terkait dengan produk yang dihasilkan oleh Kabupaten Bima Dompu dengan cepat dan dengan waktu dengan skala real time gitu. Dalam arti data itu diupdate dengan cepat gitu. Misalnya kapan masa tanamnya, kapan masa panennya, kemudian kapan masa produk itu ready untuk dijual dan sebagainya. Misalnya bawang, kita sekali lagi ngambil contoh bawang. Kapan kemudian bawang itu akan mulai dipanen, berapa skala produksinya, kemudian setelah pasca panen misalnya setelah dikeringkan itu produk itu kemudian kapasitasnya menjadi berapa. Itu seharusnya kita bisa membuat sistem yang tadi saya namakan sebagai sebuah smart village. Ya, smart village ini kemudian nanti banyak turunannya, tetapi paling tidak sekali lagi saya sangat-sangat menekankan pada sektor-sektor ekonomi unggulan kita terlebih dahulu gitu ya. Raihan mungkin kita bisa berkolaborasi dalam arti misalnya dalam hal ini kita menggunakan dasar informasi sistem informasi geografis ya, dalam arti misalnya di dalam sebuah peta dengan skala yang cukup detail, di sana kita membuat atau memetakan gitu ya data-data yang real time, data-data yang bergerak yang bisa diakses lewat website ya. Harapan saya seperti itu sebetulnya. Jadi menurut penerawannya Bang, kira-kira berapa tahun bisa ke arah situ? Ya, membangun sistem tentu tidak murah ya, kita juga harus memikirkan bahwa itu harganya mahal. Ya, dalam 5 tahun mungkin tentu saja insya Allah bisa ya 5 tahun. Mungkin. Harusnya ya. Harusnya bisa kalau memang fokus, tetapi mungkin saya tidak suka pesimis ya, tetapi mungkin kita bisa lihat contohnya di Pulau Jawa juga mereka pelan-pelan gitu membangun satu persatu sistem informasi agar memudahkan masyarakat, memudahkan perkembangan ekonominya, mendukung gitu ya, bukan jadi sekali lagi saya tekankan bukan berarti teknologi ini akan menjadi pemain untuk merubah
peta ekonomi, tetapi pendukung, Ya. pendukung dalam hal itu. Atau mungkin ide-ide ini perlu didengar oleh pemimpin daerah kita, Bang. Yang sorry masuk Gimana yang caranya? paling berperan dalam hal ini siapa ya kira-kira? Yang berperan dalam hal ini sebetulnya ada banyak stakeholder ya, Bang Ruslin. Kita tahu mungkin kita memahami bahwa sebuah inisiatif strategi pembangunan itu harusnya lahir dari pemimpinnya gitu ya. Kemudian Yes. ini konsep ini kemudian diturunkan kepada OPD atau dinas-dinas terkait sehingga akan terrealisasi. Atau kan bisa juga dalam hal ini terbalik, misalnya dari masyarakat dari bawah kemudian dihembuskan ke atasnya kepala dinas dan sebagainya, baru kemudian kepala dinas ngobrol dengan yang Pimpinan kedudukannya lebih tinggi, yang memiliki kewenangan yang lebih besar, sehingga konsep ini itu dapat lahir menjadi sebuah program yang bisa dianggarkan, sehingga tidak saja berbentuk sebuah retorika kosong gitu. Jadi memang harus diprogramkan dengan baik, harus direncanakan, baru kemudian bisa dianggarkan dan bisa dikerjakan. Jadi mungkin untuk menjawab pertanyaan Bang Ruslin, mungkin menurut saya harusnya sih yang memiliki kewenangan yang sangat besar, baru kemudian hal ini bisa menjadi topik yang Ya strategis. benar. Satu lagi Bang ya, satu lagi Mas Yasir. Ini Ya, kan Bang. lagi masa ini ya pilkada di Kabupaten Bima Dompu Ya. lagi masa-masa ini. Nah kira-kira bisa nggak program ini bisa laku dijual ketika ini kita dicantumkan dalam baliho-baliho untuk sebuah daya tarik yang akan memenangkan sebuah paslon? Apa itu Mas Yasir? Berhubung Madae bukan ahlinya di bidang komunikasi politik, maka untuk saya pikir ada dua jawaban yang bisa Mada kasih ya untuk pertanyaan itu. Ya ya benar. Dalam konteks baliho, saya pikir itu konteksnya Bukan balihonya, tapi lebih ke ini sebuah Ya, program yang sebuah program ya. yang akan bisa dijual, yang laku. Sementara Bima sendiri kan ini masyarakat Bima Dompu lah, lebih kepada yang masalah kaitan dengan yang smart city, smart village, terus ketertarikan akan hal itu mereka saat ini saya pikir kurang adaptif ya. Ya, Atau Bang. butuh waktu sekiranya mereka bisa menjadi lebih dekat dengan kedua hal itu. Kira-kira Ya, seperti apa itu Mas Ya, Yasir? Bang. Ya, sekali lagi misalnya hal itu dijadikan sebagai instrumen politik untuk menarik suara, Mada sih jawabannya walau alam, nggak tahu ya. Tetapi kalau misalnya hal itu memang menjadi program dalam arti sebagai sebuah janji politik yang akan diterapkan di kemudian hari, katakanlah setelah si calon ini menjadi pimpinan Menang ya. daerah, menang dan sebagainya, ya syukur alhamdulillah. Kalau misalnya memang berkomitmen gitu ya. Tetapi kok secara ini Mada ragu ya, dalam arti secara budaya mungkin kita belum terlalu banyak familiar dengan apa itu smart city, apa itu teknologi dan sebagainya. Ya mungkin itu nanti sasarannya adalah pemilih-pemilih milenial, generasi-generasi Z memang sudah dekat dengan hal itu ya. Ya mungkin bisa saja itu untuk dicantumkan sebagai Pangsa pasarnya itu ada di kaum milenial ya Mas ya. Betul Bang. Ya, Pangsa pasarnya Bisa juga pakai itu, Bang. Pakai barcode. Nanti dicantumkan di balihonya, nanti anak-anak milenial itu tinggal nyekan barcode itu doang, nanti semua informasi bisa muncul di situ. Jadi itu sangat modern sekali sih. Oke, itu pakai scan barcode lewat HP-nya masing-masing. Ya, itu pastilah teknisnya. HP anak-anak milenial di Bima itu udah bagus semua istilah. Pasti mendukung untuk itu. Ketika mereka men-scan barcode itu, semua informasi bisa ditampilkan di situ dari video kampanye, apa visi misi segala macam, tujuan segala macam bisa tercantum di situ. Hanya dengan menggunakan barcode gambar kotak saja. Iya, benar. Itu bisa support sih itu. Ya. Ide bagus itu. Iya, sangat. Selamat datang Pak Dr. Rizal Perdana. Ini calon Bupati Lampung. Amin. Wali Kota Lampung. Bupati apa Wali Kota Lampung? Ya, Wali Kota Lampung kayaknya ini. Ya, terima kasih para dokter dari Bima tentunya. Dari wajah kamu di mana dari nih? panggung timur sana. Ini lagi sama ceweknya ini. Enggak, ini lagi di kamar kami. Wah, itu bahaya itu. Bahaya itu. Karena malam minggu Pak Dokter ini. Kami dari Bitok semuanya. Jadi inisiatif gitu Bang. Iya, Saya ingin dengar pemaparan dokter dari Prancis itu tadi loh, makanya saya tertarik untuk gabung. Telat gabungnya. Ya, Bang. Mendingan Jadi saya telat loh Mas Dokter daripada saya nggak datang ini nanti.
Terima kasih sudah bergabung Pak Dr. Rizal. Jadi memang harapannya malam ini kita bisa memberikan insight atau inspirasi atau motivasi lah untuk adik-adik di Bima Dompu. Harapannya semakin banyak lagi dokter-dokter di sektor-sektor Amin. andal ya, khususnya teknologi. Jadi mungkin bagi teman-teman yang hadir, saya perkenalkan teman saya itu Pak Dr. Rizal itu lulusan termuda di UNS di bidang pendidikan ya, Pak Dr. Rizal. Ya, betul, di bidang ilmu pendidikan. Bidang ilmu pendidikan gitu. Sekaligus spesialis Scopus nasional ya. Belum, saya juga banyak belajar dengan Mas Yasir kok. Oke, berhubung sebenarnya waktu kita kan biasanya tuh sampai 1,5 jam, Bang ya. Ya. Nah, kalaupun belum ada lagi pertanyaan dari teman-teman, mungkin kita mau minta saran mungkin pesan ataupun kesan dari Bang Yaser terkait kegiatan BITOK ini, mungkin sarannya apa ke depannya. Terus juga mungkin dari sini juga kita juga bisa nyari-nyari narasumber hebat. Mungkin Bang minta bantuannya Bang, kalaupun nanti kita butuh narasumber mungkin dari Bang Yasar juga, mungkin kita bisa minta bantuannya. Dan mungkin Bang terkait saran buat BITOK ke depannya Bang, boleh sedikit Bang Ya. dari Bang Yasar. Oke, sebetulnya sih tidak ada yang spesifik yang ingin saya sampaikan, hanya sekali lagi ucapan terima kasih atas inisiatif baik dari Septian maupun dari Jim yang sudah berinisiatif untuk BITOK ini. Saya pikir mudah-mudahan ya Jim dan Septian tetap konsisten untuk terus menghidupkan kegiatan ini, karena saya pikir ini merupakan ajang atau media silaturahmi yang sangat luar biasa gitu ya, di mana kita bisa saling membagi ide, saling membagi inspirasi, khususnya dengan teman-teman yang ada di Bima Dompu gitu ya. Ya mungkin mudah-mudahan kedepannya audiensnya lebih banyak lagi, ya bisa saja misalnya mengundang dari teman-teman yang kelas 3 SMA misalnya yang akan ke tempat kuliahnya, atau misalnya dari yang S1 dan sebagainya, sehingga ya kita bisa bicara banyak gitu ya di media BITOK ini. Ya kira-kira itu sih. Cuman saya lihat juga promosinya Septian dan promosinya Zim juga sudah bagus, karena dari Facebook, dari Instagram dan sebagainya. Ya mudah-mudahan nanti lebih banyak lagi yang tertarik untuk ikut bergabung di BITOK ini. Izin nanya Mas Dokter, BITOK ini bergerak di bidang apa ya? Organisasi atau bagaimana? Karena ketinggalan jadi saya nggak tahu informasi ini. Oke, Septian dan Zim mungkin bisa menjawabnya lebih jelas. LSF ini. Jadi gini Mas, jadi BITOK itu sebenarnya bukan organisasi atau apa. Jadi sebenarnya kayak wadah sharing aja. Sebenarnya wadah sharing ini kita pengen ngadain udah lama banget, sebelum pandemi bahkan ya. Tapi dan rencananya kan mau ngumpulin masa gitu kan awalnya gitu. Tapi berhubung susah dan nggak terrealisasi, akhirnya pas masa pandemi kita mikir, dan orang-orang mulai banyak kenal Zoom kan. Jadi kita mikirnya, oh ya kenapa nggak sekarang aja mumpung momennya bagus. Satu orang-orang mulai banyak kenal, ya udah sekarang aja gitu ya. Mikirnya ya udah, dan akhirnya terrealisasi, dan ini udah yang ke-8 gitu. Jadi hampir 2 bulan kita konsisten. Semoga tetap inilah jalan lah Mas, seperti itu. Oke. Oh iya, bagus sekali berarti kegiatannya. Artinya nanti misalkan ada kegiatan lanjutan, barangkali ada yang bisa disupport nanti untuk memperbanyak partisipan atau bagaimana. Kan ini tidak dikhususkan untuk Bima Dompu saja ya, boleh nasional ya? Kalau awalnya sih, kalau tujuan awalnya lingkup kita sebenarnya tujuannya Bima Dompu saja begitu Mas. Tapi mungkin bila nanti juga kalau ada pengundang pembicara-pembicara dari luar yang menarik dan tentunya punya banyak pengalaman yang bisa di-sharing ke teman-teman di Bima Dompu, tidak ada masalah mungkin bagi kami seperti itu Mas. Oh bukan, maksudnya partisipannya yang saya tanyakan.
partisipannya apakah Partisipannya boleh dikhususkan untuk boleh aja Mas, Bima nggak Dompu? ada masalah kalau masalah partisipan, kita tidak membatasi masalah partisipan seperti itu. Ya, biar Bitok ini artinya bisa go internasional maupun nasional lah, tidak hanya terbatas di Bima Dompu. Kalau memang bisa seperti itu, nanti kan bagaimana kita ke depannya biar lebih baik lagi gitu loh. Kita malah senang Mas kayak gitu Mas. Ini kan karena kita kan kenapa kita juga masih sedikit sebenarnya yang teman-teman partisipan juga sedikit, mungkin karena tingkat promosi kita mungkin yang belum banyak. Jadi apabila ada teman-teman dari luar kota, mungkin kalau Masnya di Lampung, ya kita malah berterima kasih sekali apabila itu juga dibantu sponsorin seperti itu. Apa dibantu disiarkan ke teman-teman yang lain mengenai adanya Bitok, begitu Mas. Kita malah senang adanya. Terima kasih Mas kalau ingin bantu. Jadi nanti apa yang bisa dibantu, bisa saya bantu karena saya punya perusahaan IT kebetulan. Jadi juga untuk partisipan saya juga sering adain webinar. Setiap 2 minggu sekali, partisipan saya hampir ribuan setiap saya ngadain. Jadi nanti bisa saya share di situ. Luar biasa Bang. Menarik tuh Mas, bisa suatu saat kita kolaborasi Mas. Ya siap, nanti jadi misalkan teman-teman Bitok nanti punya event, biar saya share, karena kan di situ kan ada istilahnya ruko. Ruko itu grup WA saya itu kan banyak sekali, nah bisa saya masukkan di situ kan, biar orang-orang itu masuk semua. Artinya yang penting itu kita branding dulu. Setelah kita sudah mulai branding, sudah terkenal, dikenal kan nanti gampang kan untuk kemana aja. Artinya Bitok ini tidak hanya dikenal oleh lingkup Bima Dompu, kalau bisa nasional. Karena di situ terdiri dari Aceh sampai Papua ada semua di situ. Di grup saya itu ada sekitar 30 grup itu. Khusus untuk menarik. peserta webinar itu. Karena kemarin terakhir saya ngadain webinar PJJ itu pesertanya 4.500. Menarik tuh Mas, siap Mas. Nanti kalau kami kabarkan. Nanti kami minta kontaknya juga Mas. Segera eksekusi, Yan. Siap. Di sini teman-teman saya Mas dokter semua ini teman-teman saya kok. Saya banyak belajar sama beliau-beliau ini. Siap. Terutama Dr. Radpan ini Loh, saya kok ada kamu di banyak sini? belajar. Kamu kok di sini? Agak nular ini ke saya gara-gara Dr. Radpan ini. Ketularan belum nikah ini. Oh, di sebelah. Bulan 10 mau nikah. Sebelahan ini. Loh, ada saya di situ. Ada dia. Ternyata mereka lagi bersama. Iya nih. Lagi kopi. Ini pirokol yang Mungkin dari Nazim. Ada mungkin terakhir Nazim. Dr. Abban. Jadi ini Bang, main call tuh para Dr. Abban, Dr. Yasere, dan Iya. kita juga punya dokter yang bergerak di bidang sport tourism Bang ya. Wis. Iya Bang. Sport tourism kemarin ya. Ada Dr. Amar juga itu, Jim. Yang Dr. Amar juga saya itu. di bidang apa Bang? Dr. Amar kasih statement sedikit lah, jangan hidupin rokok terus. Ya coba dikasih kesempatan Dr. Amar untuk menyampaikan. Itu putra daerah juga itu, Nazim. Nanti Putra bisa diajak diskusi. Coba selanjutnya agendakan Pak Dr. Amar itu, Zim. Siap Bang. Ayo Bang, mungkin kasih statement Bang. Bagusnya gini, kalau menurut saya itu sekarang ini kan pembicara dari lingkup Bima Dompu kan sudah ada, sudah diundang semua kan. Ya sekali-sekali kemudian kita undang Pak Dr. Rizal ini kan sebagai ini pemicu motivasi teman-teman yang lain. Begitu. Artinya kan Bitol ini bukan hanya kemudian kita promosi lingkaran Kap Bima Dompu saja, seperti yang kemudian dipaparkan oleh Pak Dr. Rizal tadi, ya minimal ya gerakan awalnya ya langsung nasional begitu loh. Nanti Pak Dr. Rizal nanti ada wajahnya Pak Dr. Rizal di tiap-tiap grup itu ya insya Allah lah. Ya cewek-cewek yang cantik itu pasti masuk di dalamnya, gitu kan. Kemudian teman-teman baiknya Pak Dr. Rizal, ya kemudian Pak Rabban sebentar lagi sudah tidak laku ya, karena dia mau menikah. Gitu. Mau promo terus. Saya bantu promosi aja Pak Dr. Amar, jangan jadi pembicara. Belum siap. Promo. Kalau jadi pembicara, kira-kira topik apa Bang yang diangkat Bang? Apa ya? Digipreneur bisa, karena saya juga bergerak di digital entrepreneurship. Atau
pendidikan, atau apa lagi ya? CNS nggak boleh ini. Pokoknya perusahaannya Palu Gada lah. Apa lu minta gua ada? Apa lu minta gua? Palu. Berarti ada Palu banyak. Gada. Jadi apa yang lu minta gua ada gitu aja. Udah apa aja bisa gitu aja. Iya, mantap. Di luar sport tourism sama smart city ya. Karena sudah ada dokternya di situ. Jadi saya nggak berani ambil itu. Siap. Apa-apa Pak Dr. Rijal, sekali-sekali pertaruhkan antara ide dan gagasannya Pak Dr. Rijal. Nah, ini kan Sudah memang sering kalau di depan meja kopi kita, Dokter Amar. ya. Oke. Cuman saran saya cuma satu, ya. Jadi supaya lebih produktif diskusi kita ini kan, apalagi Bima Dompu ini kan lebih produktif berbicara politik. Sekali-sekali Bitol ini kan mencoba untuk membangun wawasan terkait persoalan ini, minimal kita membuka cakrawala berpikir kita terkait persoalan politik Bima gitu loh. Politik di Bima. Cocok itu. Biar politiknya bagus itu. Siap Bang, insya Allah siap dapat apa siap. Ya? Kemarin Yan, edisi kedua kemarin Yan. Edisi kedua kita ini Bang, kalau masalah politik kita sempat undang, tapi terkait apa namanya ada demonstran yang di Bima, kita coba undang, kebetulan dia cewek inisiator dan mereka demo di kantor Bupati Bima waktu itu terkait apa ya Jim ya? Itu terkait dengan kebakaran kebakaran di Ngali gitu-gitu. Banyak hal lah gitu. Selain itu banyak juga sih yang dituntut. Ini kalau kita sih nggak satu segmen aja kita bahas yang ada di Bitok, melainkan multi segmen. Jadi kita juga bisa menyampaikan banyak informasi yang beragam ke teman-teman di Bima dan Dompu sih. Target utamanya itu sih sebenarnya. Karena kami juga mungkin nanti kalau ada kesempatan, kami rencananya kayak mau ngadain penyampaian visi misi dari setiap calon juga Bang, asik. kalau bagus gitu. Kalau misalnya bisa gitu. Bisa jadi panelisnya dari para dokter-dokter yang di sini, asik. Bisa ngajuin pertanyaan gitu-gitu. Bagus. Ya kalau yang punya link para calon bupati. Kalau para calon bupatinya bersedia bisa tuh diundang gitu. Sekali-sekali kita ngobrol lebih dekat kan dengan mereka gitu. Saya kalau jadi panelis yang nginep di Prancis pokoknya. Saya yang itu pokoknya ya. Tolong saya yang itu. Saya nggak sebut nama tapi tolong saya yang itu. Saya yakin teman-teman paham itu. Kalau misalnya bupati yang nggak bisa mungkin tim suksesnya mungkin Bang. Boleh. Iya harus bupatinya lah, masa tim sukses. Jadi berantem lagi lewat Bitol ini. Amar itu yang menjembatani para calon bupati. Iya. Bang Amalan Nuril di bidang apa Bang? Asik. Bang Amalan Nuril. Bang Amalan Nuril. Sama, saya di olahraga tapi spesifik untuk penelitiannya saya di sport tourism di pendekatan budayanya, basis budaya. Sama Bang Iwan bedanya apa Bang? Ya, Bang Iwan itu dia di sumber daya alamnya untuk pengembangan sport tourism, sedangkan saya pengembangan sport tourism untuk berbasis budaya. Saya tambahkan satu lagi bedanya untuk Dr. Amar itu kan lebih ke sport tourismnya, tetapi untuk Dr. Apan lebih ke kalau nggak salah SDM-nya ya atau bagaimana. Tapi ada satu perbedaan yang sangat mencolok di antara dua dokter tersebut. Yang jelas Dr. Apan masih sendiri. Pokoknya bulan 10, 1 bulan itu nggak usah hubungi Pak Dr. Aban lah. Ya, dia kunci mati HP-HP-nya itu, Mas. Ya Bang, mohon maaf Bang, bukannya bermaksud buat memotong, tapi berhubung juga waktu di Bima dan Dompu udah mendekati pukul 10 malam, mungkin kami undur diri dulu gitu, abang-abang semuanya. Dan sebelumnya kami ucapkan terima kasih yang sangat besar buat Bang
Yaser yang malam ini sudah mau sharing terkait kegiatannya selama perkuliahannya di Prancis, terus juga terkait riset-risetnya yang ada kaitannya dengan daerah-daerah di Bima Dompu seperti itu, Bang. Sama-sama. Terima kasih sudah Insya Allah, ya, siap Bang, makasih banyak Bang. Insya Allah Bitok akan hadir lagi minggu depan, tentunya dengan saya dan Nazim dengan topik yang berbeda pula. Mungkin sekian dulu dari saya, Nazim. Ya Bang, makasih banyak Bang. Bang Iwan juga makasih sudah membuat itu Bang link. Aman. Iya. Ya. Mungkin sekian, nanti mungkin dengan Bang Rizal, Bang Dr. Rizal, mungkin insya Allah nanti kami mungkin bakal follow up juga. Dengan Bang Subekti juga mungkin bisa jadi pembicara kami juga sama Bang. Nah, dan teman-teman yang lain di sini juga. Dan mungkin sekian dulu, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Ayo Bang Yaser. Bang. Yuk.